Setelah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah, pemuda itu langsung menuju komputernya. Ia mulai meneliti segala hal tentang dunia baru ini, di mana game lamanya telah menjadi kenyataan. Semua sistem game seperti ruang bawah tanah di menara percobaan juga telah muncul. 3 tahun kemudian, orang-orang tampaknya sudah mulai beradaptasi hidup berdampingan dengan monster panggilan mereka. Namun, ia merasa percaya diri bahwa tidak akan ada yang bisa menyamainya karena ia dulu adalah pemain nomor 1. Jadi, pemuda itu memutuskan inilah saatnya untuk memulai dan menerima tutorial sistem tersebut. Sesuai dugaannya, pemuda itu pergi ke tempat yang lebih terpencil agar tidak berpapasan dengan siapapun. Ia membutuhkan tempat yang sunyi karena tidak tahu makhluk jenis apa yang akan ia panggil. Hadiah tutorialnya adalah 2 gulungan pemanggilan tingkat rendah, dan hal itu membuatnya bersemangat. Sambil memegang barang berwarna merah tersebut, ia berharap pemanggilan pertamanya akan lumayan bagus. Bahkan baginya, pemain terbaik sekalipun, memulai dengan monster yang tidak berguna akan menjadi masalah besar. Masalahnya, game ini dikenal memiliki peluang yang sangat buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bagus. Dalam keputusasaan, ia memohon pada langit untuk mendapatkan apa saja yang setidaknya sedikit berguna. Mantan pemain nomor 1 itu bahkan tidak peduli dengan peringkat tinggi. Ia hanya menginginkan makhluk yang bisa digunakan. Dengan pemikiran itu, ia mulai merobek gulungan tersebut dan notifikasi sistem pun muncul. Pemuda itu sedikit terkejut dengan apa yang akan terjadi pada saat itu. Sambil memegang kertas yang robek, ia bertanya-tanya bagaimana makhluk itu akan benar-benar muncul. Tiba-tiba, energi biru besar meledak dari gulungan tersebut, mengejutkan si pemuda. Ia benar-benar kaget dengan besarnya kekuatan yang berasal dari barang sesederhana itu. Kemudian, potongan-potongan gulungan itu jatuh ke tanah, membentuk lingkaran pemanggilan yang bercahaya. Sebuah pesan emas muncul yang menyatakan bahwa ia mendapatkan peri angin peringkat ke-10. Sang pemanggil terkejut karena ia bahkan tidak tahu ada klasifikasi seperti itu. Peri kecil itu mengusap matanya dengan mengantuk seolah baru saja bangun dari tidur siang. Namun saat melihat sekeliling, makhluk itu tampak kaget dengan apa yang terjadi. Ia mulai berbicara, yang membuat protagonis semakin bingung karena biasanya monster panggilan tidak bisa berbicara. Pemuda itu terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia kemudian bertanya kepada peri kecil itu apakah namanya adalah Ramba, dan peri itu menjawab bahwa ia adalah seorang peri angin. Makhluk itu terkejut karena satu-satunya orang yang memanggilnya dengan nama itu adalah tuannya, Ginyot. Dengan mata terbelalak dan wajah yang memerah, peri itu akhirnya mengenali mantan pemanggilnya. Peri kecil itu terbang dengan gembira ke wajahnya dan memeluknya, mengatakan bahwa ia sangat merindukannya. Ia ingat bahwa peri angin kecil itu awalnya adalah monster panggilan peringkat E, tetapi jika pemain menggunakan mekanik dan simbol kekuatan yang tepat, ia akan berubah sepenuhnya. Dengan begitu, makhluk tersebut akan menjadi unit tingkat dewa yang meningkatkan kecepatan serangan secara drastis. Namun, ia merasa aneh karena ingat peri itu telah dihapus dari game dalam sebuah pembaruan di tahun pertama. Alasannya adalah karena peri itu terlalu tidak seimbang, sehingga pemuda itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Layar status menunjukkan bahwa peri itu berada di bawah status karantina karena elemennya yang merusak keseimbangan game. Pemuda itu penasaran dengan status karantina ini karena ia tidak pernah melihatnya di game lama. Peri kecil itu mulai menangis dan berkata bahwa ia dikurung di tempat yang aneh dan tidak bisa keluar. Ia memeluk tuannya dengan erat, tetapi pemuda itu memintanya untuk menunggu sebentar dan tenang. Ia kemudian bertanya siapa yang mengurung dan mengarantinanya begitu lama. Makhluk kecil itu menjadi gugup dan mencoba mengingat, tetapi sepertinya ia tidak bisa sama sekali. Tiba-tiba, ia mulai merasa sakit kepala hebat dan tidak bisa terus berbicara. Dengan pose yang dramatis, peri itu berkata kepalanya sakit dan ada seseorang yang menaruh pembatasan padanya. Sang pemanggil tidak tertipu oleh aktingnya dan memintanya untuk menceritakan apa yang ia ingat saja. Peri itu kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak bisa bicara banyak, tetapi mengatakan bahwa mereka dimasukkan ke dalam karantina. Pemuda itu penasaran dengan penggunaan kata jamak tersebut dan bertanya apakah ada monster panggilan lain dalam situasi yang sama. Peri kecil itu membenarkannya dan mengatakan mungkin ada sekitar 10 entitas lain bersamanya. Mendengar angka 10, ia benar-benar terkejut karena mulai memahami situasinya. Ia teringat 10 monster panggilan yang menghilang dari game karena dianggap sebagai galat atau bug. Pemuda itu kemudian berpikir bahwa jika mereka semua menerima peringkat ke-10 dan diisolasi, itu adalah hal yang luar biasa. Peri kecil itu berkata sepertinya mereka memiliki kesempatan untuk muncul setiap kali ia merobek gulungan. Dengan itu, ia menyimpulkan bahwa hanya dialah satu-satunya yang bisa memanggil makhluk-makhluk peringkat ke-10 ini. Mantan pemain itu berteori bahwa ini mungkin hak istimewa karena telah menyelesaikan menara, lalu ia merobek barang satunya lagi. Namun di luar dugaannya, alih-alih makhluk yang kuat, seekor gorila berbulu peringkat F yang terpanggil. Melihat hasilnya, ia menyadari bahwa peluang mendapatkan peringkat ke-10 sepenuhnya acak. Seperti yang diperkirakan, pemuda itu perlu merobek gulungan sebanyak mungkin untuk memiliki lebih banyak kesempatan. Jika ia bisa mendapatkan semua monster panggilan peringkat ke-10, ia bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, ia menoleh ke makhluk kecil itu dan memintanya untuk berhenti memanggilnya Ginyugot.
Alasannya adalah karena nama pemain lamanya menjadi terkenal di seluruh dunia karena 5 kaisar. Jika mereka tahu bahwa Ginyu God mengendalikan peringkat ke-10, itu bisa menempatkannya dalam bahaya besar. Ia tahu bahwa jika identitasnya terbongkar, ia akan menjadi target kecemburuan dan rasa iri. Tiba-tiba, lingkungan di sekitarnya mulai berubah dengan cara yang aneh dan menakutkan. Pemuda itu dan monster panggilannya dikejutkan oleh perubahan pemandangan yang mendadak. Gorila itu mengaum dan peri kecil itu ketakutan oleh transformasi lingkungan tersebut. Kemudian layar sistem muncul, menginformasikan bahwa mereka sedang menuju ke tahap berikutnya. Bersamaan dengan itu, sebuah portal terbuka dan pesan muncul yang mengatakan bahwa ruang bawah tanah pemula telah dibuat. Meskipun ia telah melakukan ini berkali-kali di dalam game, ia merasa sedikit tegang dengan situasi tersebut. Ia tahu bahwa kenyataan sangatlah berbeda dan bahaya di sini adalah nyata. Pemuda itu merasa sangat takut dan setetes keringat mengalir di wajahnya yang tegang. Namun ia menenangkan diri saat mengingat ini hanyalah tutorial dan ia tidak harus bertarung secara langsung. Dengan tujuan untuk beradaptasi dengan kenyataan baru ini, ia dan monster panggilannya memasuki portal tersebut. Pemuda itu memasang ekspresi serius saat ia melintasi portal menuju ruang bawah tanah. Tiba di sisi lain, ia mendapati dirinya berada di dalam gua yang gelap dan agak menyeramkan. Sebuah pesan sistem baru mengonfirmasi bahwa ia telah berhasil memasuki penjara bawah tanah pemula. Dengan segalanya yang sudah siap, mantan pemain nomor 1 itu mempersiapkan diri karena pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Layar menjelaskan bahwa untuk bertarung di penjara bawah tanah, kamu perlu membentuk tim pemanggilan. Pertempuran terjadi antara makhluk yang dipanggil oleh pemain dan monster penjara bawah tanah. Sistem kemudian mengatakan batas maksimalnya adalah 5 pemanggilan dan menanyakan apakah ia ingin menyusun tim. Biasanya para pemain menggunakan maksimal 5 makhluk untuk memastikan kemenangan, tetapi ia tahu bahwa dengan strategi yang tepat, membawa 2 saja bukanlah hal yang mustahil. Pemuda itu merasa percaya diri karena ia telah menyelesaikan tahap yang sama ribuan kali di dalam game. Dengan seluruh strategi yang sudah terencana di kepalanya, ia mengonfirmasi pembentukan tim tersebut. Peri dan gorila secara otomatis terpanggil dan bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Pemuda itu kemudian ingat bahwa monster di penjara bawah tanah tutorial ini seharusnya adalah monster tertentu. Tiba-tiba, geraman menakutkan bergema di dalam gua dan ia langsung waspada. Pesan sistem menginstruksikannya untuk mengalahkan serigala abu-abu yang lapar untuk melarikan diri. Lawannya adalah serigala abu-abu peringkat F dan pemuda itu menghadapinya dengan mata yang bersinar. Pada saat itu, aura emas mulai terpancar dari tubuhnya, mengejutkan semua orang. Sistem menginformasikan bahwa pelindung telah dibuat di sekitar pemain demi keamanan. Ia menyadari sistem perlindungan game sedang bekerja, tetapi ia tahu kenyataannya berbeda. Peringatan sistem itu jelas. Jika pelindung itu jatuh dan ia terkena serangan, maka permainan berakhir. Kemudian, dari bayang-bayang gua, serigala abu-abu yang lapar muncul dengan mata merahnya yang menyala. Pemanggil itu tidak membuang waktu dan menunjuk ke depan, memerintahkan gorilanya untuk menyerang monster tersebut. Namun, si gorila dan serigala itu hanya saling menatap dan menggeram tanpa melakukan apa-apa. Pemuda itu tampak tercengang saat menyadari makhluk panggilannya terlalu lambat, tetapi ia sudah menduga hal ini dan memanggil Ramba, yang muncul siap beraksi. Peri kecil itu menggunakan keterampilan tekanan anginnya untuk meningkatkan kecepatan serangan sekutunya. Dengan itu, aura hijau mengelilingi si gorila, yang tampak bingung dengan kekuatan yang diterimanya. Mata kera besar itu bersinar dan ia sepertinya tiba-tiba menerima peningkatan kekuatan yang besar. Ia kemudian mengeluarkan raungan yang kuat, menunjukkan bahwa ia sekarang siap untuk bertempur. Pemuda itu tersenyum puas karena ia sudah tahu tentang kekuatan luar biasa peri kecilnya. Sementara itu, serigala abu-abu tidak menunggu dan menerjang gorila dengan sekuat tenaga. Pemuda itu terkejut dengan ukuran binatang itu dan bertanya-tanya apakah ukurannya memang sebesar itu di dalam game. Meski begitu, ia percaya tidak mungkin makhluk panggilannya kalah dalam pertarungan ini. Berdasarkan data yang ia ketahui, kekalahan gorila adalah sesuatu yang mustahil. Namun, ia takut bahwa kenyataan mungkin memiliki variabel yang tidak ada di dalam game, dan hasilnya bisa berubah. Dan tepat seperti yang ia khawatirkan, serigala itu terbukti lebih kuat dan menggigit bahu gorila dengan keras. Selanjutnya, primata itu terlempar keras ke tanah, benar-benar kalah kuat oleh lawannya. Melihat monsternya dipukuli, mantan pemain itu dengan putus asa meneriakkan nama si peri kecil. Makhluk itu mengeluh, mengatakan bahwa ia sudah mengayunkan tongkatnya secepat yang ia bisa. Di tanah, gorila menahan mulut serigala dengan tangannya untuk menghentikan serangan. Menggunakan seluruh kekuatannya, kera itu mendaratkan pukulan kuat tepat di dagu monster itu. Dampaknya begitu kuat sehingga serigala itu terlempar ke belakang dan mendarat jauh di lantai gua. Melihat kesempatan itu, si peri berteriak bahwa sekaranglah saatnya dan menggunakan keterampilannya lagi. Ia berkonsentrasi dan melepaskan kekuatan sihir yang lebih besar untuk memperkuat sekutunya. Dengan bantuan baru ini, gorila bangkit dari tanah dengan aura hijau yang lebih intens. Ia kemudian melompat ke atas serigala yang masih pusing akibat pukulan yang diterimanya. Tanpa memberi lawan kesempatan untuk bernapas, kera itu memulai rentetan pukulan kuat. Pertempuran berakhir dengan pukulan dahsyat terakhir yang menghantam kepala serigala. Setelah pertarungan yang sengit,
Pemuda dan peri itu melihat hasilnya dengan ekspresi lelah. Serigala itu jatuh ke tanah, benar-benar kalah, sementara gorila berdiri kelelahan di depannya. Kemudian, primata itu memukul dadanya dan mengeluarkan raungan kemenangan, merayakan pencapaiannya. Peri kecil itu terbang dengan gembira di sekitar si pemanggil, merayakan bahwa mereka memenangkan pertempuran. Dengan itu, layar sistem muncul, menginformasikan bahwa penjara bawah tanah telah diselesaikan dan ia selamat. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal pada tempat itu dan dipindahkan kembali ke kota besar. Berganti suasana, kita melihat seorang gadis bahagia sedang menghitung tumpukan uang tunai yang baru saja ia hasilkan. Ini adalah adik perempuan pahlawan kita, dan ia tampaknya telah menghasilkan 200.000 hari ini. 3 tahun lalu, ketika dunia berubah, wanita muda itu juga mendapatkan profesi baru yang sangat menguntungkan. Setelah kakaknya mengalami kecelakaan, ia memutuskan untuk menjadi pemain untuk membantu keluarga. Dalam salah satu penjelajahannya, ia cukup beruntung mendapatkan pemanggilan tingkat menengah. Karena pemanggilan peringkat C miliknya, ia mampu menghasilkan pendapatan tetap dengan bertani rune. Tiba-tiba, ponselnya mulai berdering, dan ia melihat itu adalah panggilan dari kakak laki-lakinya. Ia menjawab dan bertanya apakah kakaknya sudah keluar dari rumah sakit tempat ia dirawat. Pemuda itu mengonfirmasi dan bertanya apakah benar ia selama ini menjual rune, yang membuatnya kesal. Gadis itu berteriak, mengatakan istilah yang benar adalah pemain tani rune, dan kakaknya pun terkejut. Pemuda itu menenangkan diri dan bertanya apakah adiknya tahu di mana pusat sintesis karena ayah mereka menyebutkannya. Adiknya menjawab bahwa itu jelas ada di zona pemain yang telah muncul di seluruh dunia. Zona-zona ini diciptakan agar para pemain bisa mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanggilan mereka. Di tempat-tempat ini, kamu bisa menemukan penjara bawah tanah dan pusat peningkatan di dekat menara. Dengan itu, adegan berubah dan kita melihat kedua bersaudara itu duduk bersama di sebuah kedai kopi sambil mengobrol. Gadis itu menjelaskan bahwa di Korea, menara ujian hanya muncul di 2 lokasi spesifik. Karena itu, zona pemain yang ia cari juga berada di tempat-tempat yang sama. Pemuda itu mengerti bahwa masuk akal untuk membangun semua fasilitas yang diperlukan di dekat menara. Kemudian adiknya bertanya apa peringkat makhluk panggilannya, dan ia menjawab peringkat E dan F. Adiknya menjadi sangat bersemangat karena peringkat E hanya memiliki peluang 5% untuk muncul. Pemuda itu mengatakan ia beruntung, tetapi berpikir dalam hati bahwa ia berbohong kepada adiknya. Mengalihkan pembicaraan, ia meminta bantuan adiknya untuk beradaptasi dengan sistem secepat mungkin. Ia bahkan menawarinya uang saku, tetapi adiknya mengingatkan bahwa ia menghasilkan jauh lebih banyak uang daripada kakaknya. Sang protagonis mengatakan masa depan tidak pasti dan ia bisa menjadi pemain terhebat di dunia. Gadis itu berkata orang-orang seperti itu adalah jenius terpilih, tetapi kakaknya memberikan senyum percaya diri dan mempertanyakannya. Ia bangkit dan memberitahu adiknya bahwa ia mengerti, jadi ia hanya butuh adiknya menunjukkan jalannya. Pemuda itu tersenyum dan berkata ia ingin melihat seperti apa zona pemain dengan matanya sendiri. Kemudian adegan berubah dan kita melihat menara ujian yang megah bersinar di malam hari. Banyak orang berjalan di sekitar area menara, yang telah menjadi titik pertemuan. Sambil berjalan, adiknya bertanya apa yang ia dapatkan, dan ia menjawab peri angin. Gadis itu bingung karena ia belum pernah mendengar tentang makhluk itu dan meminta kakaknya untuk menunjukkannya. Ia menolak untuk menunjukkannya, dan adiknya merasa kesal dengan sikap pelitnya. Pemuda itu kemudian mengusulkan agar adiknya menunjukkan miliknya terlebih dahulu, dan gadis itu terkejut dengan permintaan tersebut. Ia menerima tantangan itu dan memberitahu kakaknya agar tidak kaget saat aura ungu mengelilinginya. Pemuda itu penasaran, bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu percaya diri. Tiba-tiba, peri bayangan peringkat C muncul melayang di depan mereka berdua. Namun sang protagonis tampaknya tidak terkesan sedikitpun dengan pemanggilan tersebut. Gadis itu marah pada reaksinya dan berkata, "Lihat, pemanggilan peringkat C dianggap sebagai bangsawan." Tetapi kakaknya berpikir bahwa kenyataannya mereka hanya bagus sebagai bahan penggabungan, bukan untuk bertarung. Kemudian ia mencoba berbicara dengan peri tersebut dan bertanya apakah dia tahu bahasa Korea, membuat adiknya bingung. Mantan pemain itu melambai pada makhluk itu, mencoba menyapanya untuk melihat apakah dia merespons. Wanita muda itu bertanya apa yang ia lakukan dan mengingatkannya bahwa makhluk panggilan tidak bisa bicara. Pemuda itu benar-benar terkejut dengan pengungkapan ini dan bertanya apakah mereka benar-benar tidak bisa bicara. Pada saat itu, Ramba muncul di bahunya, dan ia menyadari bahwa Ramba telah berbicara sejak mereka bertemu. Adiknya ternganga dan bertanya dari mana ia menemukan makhluk panggilan yang bisa bicara. Ia menjelaskan bahwa karena Ramba bisa bicara, ia mengira semua yang berbentuk manusia bisa melakukan hal yang sama. Penasaran, gadis itu menuntut untuk melihat makhluk panggilannya, Summon, tetapi pemuda itu mengatakan akan memperlihatkannya nanti. Dia merasa geram, namun pemuda itu pergi begitu saja, berpikir bahwa lebih baik tidak menarik perhatian untuk saat ini. Wanita muda itu meneriakinya penipu dan mengejarnya, memintanya untuk menunggu, hingga mereka tiba di zona pemain. Sang protagonis terpukau oleh lampu-lampu kota. Tempat itu penuh dengan orang-orang yang berjalan bersama makhluk panggilan mereka seolah-olah itu adalah hal yang normal. Saudara perempuannya mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan telah meruntuhkan taman hiburan lama yang dulu ada di sana.
Alasannya adalah karena tidak ada lagi yang ingin bersenang-senang di samping menara yang gelap dan menakutkan itu. Namun, pemuda itu berpikir bahwa hal tersebut justru akan membuat segalanya jauh lebih menarik dan menyenangkan. Gadis itu menyudahi penjelasannya dengan mengatakan bahwa Dungeon muncul di lokasi tersebut, sehingga tidak ada lagi yang pergi ke sana untuk bersenang-senang. Dia mengakui bahwa Dungeon memang menakutkan, tetapi melihat segala sesuatu dari permainan menjadi kenyataan adalah hal yang mengasyikkan. Kemudian, dia berjalan sendirian menyusuri jalanan yang terang benderang, merasa bersemangat dengan kenyataan baru ini. Tak lama, dia tiba di pusat pertukaran tempat para pemain memperdagangkan barang-barang seperti rune dan makhluk panggilan. Ini mengingatkannya pada masa ketika dia biasa membuka gulungan, scroll, dan rune bersama temannya yang kaya di dalam game. Saudara perempuannya kemudian menyarankan agar dia pergi ke Akademi Markas Pemain karena dia masih pemula, tetapi pemuda itu menolak, mengatakan dia baik-baik saja karena tidak ada yang perlu dipelajari atau ditanyakan. Gadis itu khawatir dengan kepercayaan dirinya, tetapi pemuda itu mengatakan dia akan berkembang dengan usahanya sendiri. Dengan itu, dia berterima kasih atas turnya dan memintanya untuk pergi duluan karena dia akan tetap di sana. Saat dia berjalan pergi, saudara perempuannya berpikir bahwa dia bertingkah sangat aneh belakangan ini. Dia memutuskan untuk mengawasinya dan berteriak agar dia tidak berlebihan serta menelepon jika butuh bantuan. Pemuda itu kemudian mengucapkan selamat tinggal dengan senyum percaya diri di wajahnya dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Kini di sebuah lorong yang kosong, dia bersiap untuk menjalankan rencananya jauh dari orang lain. Dia menoleh ke kedua sisi untuk memastikan tidak ada orang di sekitar agar tidak terlihat. Setelah area tersebut aman, sang pemanggil akhirnya memanggil peri kecilnya, Ramba, untuk berbicara. Makhluk itu muncul dengan gembira dan meneriakkan nama tuannya. Senang karena telah dipanggil, namun pemuda itu dengan cepat menempelkan jari ke mulutnya, memintanya untuk diam. Dia memegangnya dan mengatakan bahwa mulai sekarang dia tidak boleh lagi berbicara saat mereka berada di luar. Dengan ekspresi serius, pemuda itu menegaskan bahwa dia tidak boleh berbicara di depan umum sama sekali. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak boleh menarik perhatian dan dia hanya boleh berbicara di dalam Dungeon. Setelah semuanya beres, dia berjongkok dan berpikir bahwa dia butuh modal awal untuk mulai melakukan farming. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa rekening banknya, tetapi dia hanya memiliki 12.500. Pemuda itu menghela napas kecil karena putus asa melihat situasi keuangannya yang genting. Dia ingat bahwa ini adalah seluruh hartanya dan dia tidak boleh membuang waktu untuk pekerjaan paruh waktu. Frustrasi, pemuda itu duduk di lantai meratapi nasib buruknya dan kurangnya uang untuk memulai. Dia menepis ide untuk meminta bantuan orang tuanya, mengetahui situasi mereka sulit. Orang tuanya bekerja di 3 tempat berbeda hanya untuk menjaga rumah tetap bertahan. Meminta uang kepada mereka dalam situasi ini akan membuatnya merasa seperti binatang yang tak punya hati. Dengan pemikiran ini, pemuda itu dipenuhi tekad dan memutuskan akan mulai dari nol. Bagaimanapun, alasan mengapa Ginagot tidak tertandingi adalah karena dia merupakan pemain yang tidak mengeluarkan uang, non-spending player. Bahkan dalam game yang dibuat untuk menghabiskan uang, dia berhasil berkembang tanpa menggunakan 1 sen pun. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak bisa melakukannya di dunia nyata, dan dengan tekad bulat, dia berjanji akan mencapai puncak. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di ponselnya yang menunjukkan setoran sebesar 500.000. Pemuda itu benar-benar terkejut dengan jumlah tersebut dan bertanya-tanya dari mana uang ini berasal. Kemudian dia melihat pesan dari ibunya yang mengatakan bahwa dia mengirim uang tersebut karena mendengar anaknya akan mulai bekerja. Wajahnya memerah karena emosi. Pemuda itu terdiam saat membaca pesan dari sang ibu. Dia kemudian teringat semua waktu saat ibunya merawatnya dan betapa sulitnya itu. Kenangan tentang ibunya yang memegang tangannya dengan kasih sayang membuatnya semakin emosional. Dia teringat harapan ibunya agar dia bangun dengan sehat dan segera sembuh. Dengan air mata di matanya, pemuda itu dalam hati berterima kasih atas cinta dan dukungan ibunya. Dengan tangan mengepal, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan berhasil apapun yang terjadi. Tujuannya sekarang adalah memberikan kehidupan mewah bagi seluruh keluarganya dan membalas budi mereka. Pemuda itu tahu bahwa orang lain sudah 3 tahun lebih maju darinya, dan setiap detik sangatlah berharga. Untuk menjadi yang terbaik, dia tahu dia harus pergi ke Dungeon dan mengumpulkan material. Dengan pemikiran itu, pemuda tersebut membeli 3 gulungan pemanggilan untuk menyusun timnya. Namun yang mengecewakan, makhluk pertama yang muncul adalah masa Slime peringkat F. Gulungan kedua juga tidak banyak membantu, memanggil kupu-kupu bertanduk dengan peringkat yang sama. Untungnya, barang terakhir memberinya kadal beracun peringkat E, yang sedikit lebih baik. Pemuda itu merasa beruntung karena sekarang dia telah mengalahkan peluang 5% sebanyak 2 kali. Selain itu, dia tahu kadal beracun sangat hemat biaya untuk permulaan. Masa Slime itu membuatnya jijik, tetapi dia memutuskan untuk menggunakannya sementara waktu lalu membuangnya. Dengan 5 panggilan terkumpul, mantan pemain itu yakin dia memiliki cukup anggota untuk sebuah tim. Dia tahu rahasia untuk berkembang adalah dengan mengumpulkan rune, berburu, dan membuka gulungan tanpa henti. Pemuda itu yakin dia bisa menangani pekerjaan tersebut dan bermimpi mengumpulkan semua panggilan peringkat X. Dengan mereka, dia bahkan bisa melibas tim peringkat S di lantai 100 menara. Jadi,
Tujuan pertamanya adalah menemukan semua peringkat X lainnya yang tersembunyi di seluruh dunia. Dengan semuanya siap dan tim telah terbentuk, dia bersiap untuk memulai perjalanannya yang sesungguhnya. Dia memberikan senyum penuh tekad karena sekarang persiapan telah berakhir, saatnya beraksi. Pemuda itu mengeluarkan ponselnya dan mencari lokasi Dungeon terdekat. Di game lama, Anda hanya perlu mengetuk layar, tetapi sekarang dia tahu itu tidak akan sesederhana itu. Pemuda itu bertanya-tanya seperti apa rasanya di kenyataan, dan tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Dia melihat cahaya terang dan bertanya-tanya apa itu di tengah keramaian. Dengan ponsel di tangan, dia terkejut oleh informasi yang baru saja dia temukan di internet. Rupanya, tidak cukup hanya memiliki makhluk panggilan untuk memasuki Dungeon. Seperti yang dia duga, portal ke Dungeon muncul secara acak, dan tingkat kesulitannya bervariasi berdasarkan energi yang dipancarkan, tetapi aturannya telah berubah, dan sekarang bahkan yang termudah pun memiliki batasan untuk pemain baru. Dengan ini, hanya pemain yang terdaftar secara resmi yang diizinkan mengakses lokasi-lokasi tersebut. Merasa kalah, pemuda itu duduk di bangku dan mulai meratapi nasib buruknya yang mengerikan. Dia mempertanyakan mengapa dia harus bangkit sebagai pemain tepat setelah hukum berubah. Tiba-tiba, peri kecil itu mendarat di bahunya untuk mencoba menghiburnya sedikit. Dengan ekspresi penuh tekad, makhluk itu memberitahu tuannya untuk tidak menyerah dan tetap bertahan. Gerakan makhluk kecil itu berhasil menghiburnya, dan dia memberikan senyum kecil. Dia kemudian berterima kasih atas dukungannya dan dengan lembut menepuk kepalanya, yang membuat peri itu sangat bahagia. Pada saat itu, ponselnya mulai berdering, dan pemuda itu sedikit terkejut dengan panggilan tersebut. Itu adalah saudara perempuannya yang menelepon dari rumah untuk mengetahui di mana dia berada dan apakah semuanya baik-baik saja dengannya. Dia bertanya jam berapa dia akan pulang dan apa yang akan mereka makan untuk makan malam karena ibu mereka menanyakannya. Dia mengatakan akan makan sendirian dan mengambil kesempatan itu untuk menjernihkan keraguan yang sangat penting dengan saudara perempuannya. Mantan pemain itu bertanya apakah dia tahu bahwa pendaftaran pemain dilakukan sebelum memasuki Dungeon. Dia menuduh saudarinya sengaja tidak memberitahunya, tetapi sang gadis bersumpah bahwa dia benar-benar lupa. Gadis itu menjelaskan bahwa peraturan tersebut baru karena banyak orang hilang dan pemerintah harus turun tangan. Situasinya kacau. Jadi sekarang mereka menempatkan staf di depan semua portal. Pemuda itu mengatakan dia sudah merisetnya dan proses pendaftaran tampak rumit serta memakan waktu. Dia memahami bahwa jika semua orang menjadi pemain, sistem sosial akan segera runtuh. Kemudian saudara perempuannya menyebutkan bahwa ada juga sistem peringkat untuk para pemain. Sistem tersebut memberi peringkat 100 teratas di negara maupun di dunia, tetapi Korea bahkan tidak muncul dalam daftar tersebut. Gadis itu menghela napas dan berkata bahwa jika Dewa Ginu yang legendaris muncul, negara mereka akan naik dalam peringkat. Dia mengakhiri panggilan dan memikirkan sejenak semua informasi baru tersebut. Dengan semua persiapan yang sudah selesai untuk saat ini, dia memutuskan lebih baik beristirahat dan memulai dengan sungguh-sungguh besok. Keesokan harinya, di rumah keluarga pemuda itu, sarapan lezat sedang disiapkan. Ibunya sedang memasak di kompor sementara ayahnya membaca koran dengan tenang di meja makan. Ayah pemuda itu tampak sangat serius dan fokus pada berita yang dibacanya. Ayahnya menegurnya karena bangun terlalu pagi, dan dia menjawab bahwa dia harus segera pergi. Ibunya menawarkan bola nasi, tetapi pemuda itu menolak dengan sopan. Dia membungkuk untuk mengikat tali sepatunya, bersiap untuk hari penting di depannya. Kemudian dia menoleh ke arah orang tuanya yang memperhatikannya dari ambang pintu dengan ekspresi khawatir. Dengan senyum percaya diri, dia berterima kasih kepada mereka dan meminta maaf karena selama ini hanya menunjukkan sisi buruknya. Mereka terkejut dengan perubahan sikapnya dan memperhatikannya pergi dalam diam. Sang ayah merasa perilaku putranya memalukan dan sang ibu bertanya-tanya apakah dia akan baik-baik saja. Tetapi ayahnya menenangkan dengan mengatakan bahwa pemerintah memberikan pelatihan keselamatan bagi pemain baru. Sekarang di lokasi pendaftaran, pemuda itu melihat berita tentang kekalahan di Dungeon dan menjadi termenung. Dia berpikir sangat menyedihkan bahwa begitu banyak orang terjatuh dalam delusi, tetapi mengakui bahwa itu menakutkan. Tak lama kemudian, seorang petugas memanggilnya dan mantan pemain itu mendekat untuk memulai pendaftarannya. Dia menyerahkan formulir aplikasinya kepada wanita tersebut yang mengonfirmasi penerimaan dokumen. Kemudian pemuda itu bertanya berapa banyak orang yang bisa menerima kualifikasi pemain secara total. Petugas menjawab bahwa hanya 50 orang yang lulus tes akhir yang akan menerima gelar tersebut. Dia menjadi khawatir karena ada lebih dari 1.000 orang yang mengantre untuk kesempatan yang sama. Namun terlepas dari kesulitannya, dia yakin akan lulus tanpa masalah. Dia berpikir bahwa jika dia tidak bisa lulus tes seperti ini, dia tidak akan menjadi salah satu dari 5 kaisar. Sementara itu, di sebuah kedai kopi, seorang pria menganalisis file para kandidat dengan cermat. Dia mengeluh bahwa mereka memilih terlalu sedikit orang dan seharusnya mencari lebih banyak talenta. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi di luar gedung, mengejutkan semua orang. Pria bernama Park Chang-sik itu berteriak dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di luar. Saat itu juga, sosok misterius muncul di depannya dengan senyum sinis. Seorang pria aneh yang ditemani oleh seekor orc dan makhluk lain menghadapi hakim markas besar tersebut. Dia menuduhnya telah menghabisi saudara-saudaranya dan bertanya apakah dia sudah merasa tenang sekarang.
Park mengenali pria itu dan menyebutnya orang gila sambil menatapnya dengan kemarahan dan penghinaan. Dalam sekejap mata, penyusup dan makhluk panggilannya menghancurkan tempat itu dengan kekuatan mereka. Di seberang jalan di kedai kopi lain, sang hakim melihat semuanya dengan makhluk panggilannya sendiri. Dia terkejut melihat geng tersebut menyerbu markas tepat di depan matanya. Pemuda itu berbalik dan menyadari bahwa dia berada di tengah-tengah perkelahian geng yang berbahaya. Dia bertanya-tanya apa maksud dari semua ini dan bagaimana dia bisa berakhir di tengah situasi seperti ini. Pemuda itu menoleh ke belakang dengan terkejut, bertanya-tanya situasi gila macam apa ini. Pasangan yang ketakutan berharap Hakim Park Chang-sik akan menyelesaikan semuanya. Namun sang pahlawan tetap dengan ekspresi bingung, tidak memahami apa yang terjadi. Pemimpin geng itu tersenyum dengan seekor orc besar di belakangnya, siap menyerang. Hakim berteriak bahwa ini darurat dan tidak percaya mereka menggunakan makhluk panggilan untuk kejahatan. Mengikuti perintah Hakim, para pemain membuat perisai untuk melindungi diri dari bahaya. Pemuda itu juga membuat penghalangnya dan memanggil Ramba, yang muncul di sisinya. Makhluk kecil itu muncul dan mulai menganalisis situasi dengan cermat. Dia hampir memanggilnya dengan nama lamanya, tetapi pemuda itu dengan cepat menutup mulutnya. Pemuda itu mengingatkannya bahwa mereka punya janji untuk tidak berbicara di luar. Pemimpin geng itu menghadapi Hakim dengan nada mengejek dan memanggilnya Rasul Keadilan. Dia kemudian memerintahkan orc tersebut untuk menyerang dengan kapak raksasanya dan mengancam sang Hakim. Bersembunyi di balik konter, sang pahlawan memutuskan untuk tidak terlibat dalam pertarungan. Dia memutuskan untuk sementara hanya akan mengamati bagaimana mereka benar-benar bertarung. Di sisi Hakim, seekor kupu-kupu api meluncurkan serangan sihir yang kuat. Kekuatan serangan itu menghasilkan ledakan besar yang menghancurkan sebagian tempat tersebut. Namun, orc raksasa itu muncul dari api tanpa satu goresan pun yang terlihat. Melihat hal ini, pemimpin geng tertawa dan bertanya apakah hanya itu yang mereka punya. Hakim Park terkejut dan kesal melihat serangannya tidak berhasil. Dengan tangan gemetar gugup, dia bersandar di meja, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Ramba di bahunya mengatakan bahwa Hakim itu sampah dan menarik rambut pemuda itu. Sambil bersembunyi, sang pahlawan menyadari bahwa Hakim berada dalam posisi tidak menguntungkan dan mungkin kalah dalam pertarungan. Dia menjadi gugup dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan karena situasinya berbahaya. Membantu di sini bisa menjebaknya dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Saat dia sedang berpikir, orc itu menerjang maju dengan kapaknya untuk serangan yang menghancurkan. Hakim merasa putus asa, mengira dia akan dihabisi bahkan sebelum mendapatkan kehidupan yang tenang. Kemudian pemuda itu muncul entah dari mana di belakangnya, dan Hakim berteriak agar dia mundur. Namun pemuda itu mengatakan bahwa waktu penggunaan skill kura-kura apinya salah. Dengan itu, dia menunjuk ke arah pendukung di belakang orc dan menjelaskan strategi musuh. Salah satu monster menggunakan buff ketahanan api untuk melindungi orc tersebut. Itulah sebabnya serangan api dengan timing seperti itu tidak akan berhasil sama sekali. Hakim kemudian mengerti dan ingat bahwa tubuh orc itu berubah menjadi merah karena buff. Dengan mempertimbangkan hal itu, dia memanggil makhluk kayu untuk melawan-lawan. Orc tersebut menghadapi musuh baru dan Hakim berteriak agar kura-kuranya bersiap. Kura-kura api menyerang, tetapi targetnya bukan orc, melainkan sekutunya sendiri. Hal ini menyebabkan ledakan api yang sepenuhnya membakar makhluk kayu tersebut. Hakim terdiam karena tidak menyangka strategi itu akan berhasil. Pemimpin geng menjadi marah dan bertanya-tanya bagaimana Hakim bisa mengetahui rencananya. Lengan berapi dari makhluk kayu itu kemudian mencengkeram salah satu monster pendukung. Penjahat itu berteriak putus asa saat melihat rencananya hancur berantakan. Selanjutnya, monster panggilan sang Hakim lainnya maju dan mengalahkan para pendukung penjahat tersebut. Salah satu monster hancur sepenuhnya oleh serangan gabungan para makhluk itu. Sang protagonis menyaksikan perisai pemimpin geng tersebut pecah. Sang Hakim mendekat untuk menginjaknya, tetapi sang penjahat memintanya untuk menunggu sebentar. Ketakutan, pemimpin geng itu menyerah, mengatakan bahwa ia salah dan akan menyerahkan diri. Namun, lengan makhluk kayu menangkapnya. Sebelum ia bisa melakukan apapun, ia memohon ampun dan berjanji tidak akan berbuat salah lagi, tetapi Hakim menyuruhnya diam. Hakim mengingatkannya bahwa anggota geng ditangani di tempat tanpa belas kasihan. Mata penjahat itu berlinang air mata saat menyadari nasib buruk yang menantinya. Park Chang menatapnya dengan tatapan dingin dan bertanya apakah ia memahami situasinya. Hakim menyaksikan makhluk kayu itu menghabisi pemimpin geng. Kemudian pasangan warga sipil yang bersembunyi bertanya apakah keributan itu akhirnya berakhir. Mendengar itu, kerumunan mulai merayakan kemenangan Hakim dan meneriakkan namanya. Sang protagonis berdiri diam di tengah kerumunan yang merayakan akhir pertarungan, tetapi ia merasa sangat aneh bahwa semua orang senang melihat seseorang dihabisi di tempat itu. Pemuda itu menyadari dunia telah berubah dan bertahan hidup di sini akan sangat sulit. Tiba-tiba, Hakim Park Chang-sik mendekati pemuda itu untuk berbicara dengannya. Pria itu memperkenalkan diri secara resmi dan berterima kasih atas bantuan yang diterimanya tadi. Pahlawan kita menjabat tangannya dan mengatakan itu bukan masalah besar dan dia hanya membantu sedikit. Park ingin memberinya hadiah, tetapi pemuda itu mengungkapkan bahwa dia belum mendaftar di markas besar. Hakim terkejut karena pemuda itu mengenali buff langka bahkan tanpa terdaftar. Dengan itu,
Park meminta kartu identitasnya dan sang pahlawan menyerahkan dokumen tersebut tanpa masalah. Hakim mengatakan bahwa setelah mereka memeriksa semuanya, dia akan menerima hadiah yang sesuai. Sambil tersenyum, pemuda itu mengatakan dia akan menyerahkan segalanya ke tangan Hakim. Kemudian, dengan ekspresi termenung, Park memperhatikan pemuda itu berjalan pergi dari lokasi kejadian. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan yang sangat penting. Di telepon, dia memberitahu seseorang bahwa dia baru saja mengirim data ke markas besar. Ternyata, nama pemuda di identitas tersebut adalah Baek Jin-woo, nama yang sangat umum. Hakim kemudian meminta orang di telepon untuk menyelidiki pemuda yang membantunya tersebut. Adegan kemudian berubah dan kita melihat sang pahlawan berjalan tenang di hari yang cerah. Dia kemudian menawarkan roti krim yang dia beli untuk dimakan Ramba kecil. Peri kecil itu sangat gembira dengan hadiah tersebut dan berterima kasih kepada tuannya dengan senyuman. Pemuda itu tertawa dan mengatakan bahwa Ramba sangat sederhana dan sangat mudah dipuaskan. Dia pikir bagus bahwa Ramba merasa puas dengan hal-hal kecil seperti roti manis sederhana. Setelah segalanya, pemuda itu berpikir bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya sekarang. Dia ingat tentang Or itu dan berpikir bahwa dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam pertarungan tersebut, tetapi dia tahu jika dia tidak membantu, semua orang di sana bisa dengan mudah kalah. Sambil duduk di bangku, dia menarik napas dalam-dalam dan memikirkan betapa banyak dunia telah berubah. Mantan pemain itu kemudian memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi menunda perburuannya untuk mendapatkan kekuatan lebih. Tujuannya sekarang adalah mengumpulkan gulungan mantra dan memanggil makhluk berikutnya secepat mungkin. Prioritasnya adalah Dragon Mage dan seorang pelatih yang bisa dia panggil segera. Saat dia memikirkan rencananya, Ramba kecil tidur siang di bangku. Tiba-tiba, pemuda itu bangkit dan memutuskan sudah waktunya untuk pergi, yang mengejutkan sang peri dengan senyuman percaya diri. Dia kemudian bertanya apakah mereka bisa mulai sekarang. Adegan berubah dan kita melihat Hakim Park Chang-sik terkejut oleh panggilan telepon. Dia mengetahui bahwa Baek Jin-woo dirawat di rumah sakit selama 3 tahun karena kecelakaan. Dengan ini, pria itu mengerti mengapa pemuda itu belum menjadi pemain terdaftar. Hakim ingat bahwa selama masa-masa kacau, kecelakaan seperti itu sangat umum terjadi, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa pemuda itu langsung mendaftar setelah keluar dari rumah sakit. Formulir aplikasi yang dia minta sebelumnya mengonfirmasi seluruh cerita bocah itu. Park terdiam dan tidak percaya bahwa semua ini benar. Seorang rekan bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi pria itu mengatakan itu bukan hal serius. Di telepon, dia kemudian memutuskan bahwa dia akan menjadi penguji untuk tes bulan ini. Dia berpikir bahwa bangun dari koma dan langsung mendaftar menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Hakim kemudian tersenyum dan percaya bahwa Baek Jin-woo bisa menjadi bakat yang luar biasa. Sementara itu, adegan berpindah ke lorong gedung yang terang. Kita melihat sang protagonis tiba di lokasi pendaftaran untuk tes pemain. Melihat kerumunan, dia menyadari tempat itu sangat penuh. Dengan antrean yang sangat panjang, dia bertanya-tanya apakah semua orang di sana memiliki tujuan yang sama. Dia melihat pesaing lain dan mengerti bahwa menjadi pemain tidak akan mudah. Tetapi dia melipat tangan dan duduk dengan percaya diri karena dia tahu lebih banyak tentang permainan daripada mereka semua. Tiba-tiba, seseorang mulai naik ke panggung untuk memulai pelatihan. Pemuda itu memperhatikan bahwa semua orang sudah berkumpul dan tes akan segera dimulai. Kemudian matanya terbelalak, sangat terkejut melihat siapa yang ada di atas panggung. Park Chang-sik memperkenalkan dirinya sebagai penguji dan mengumumkan dimulainya pelatihan. Setelah tes tertulis, Hakim bertanya apakah pemuda itu terkejut melihatnya. Sang pahlawan mengaku tidak menduganya, dan Park mengatakan itu pasti takdir. Pria itu kemudian bertanya bagaimana tesnya dan apa pendapatnya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Park menjelaskan bahwa pertanyaan tentang kombinasi panggilan selalu muncul. Pemuda itu mendengarkan dengan penuh perhatian sementara Rambat tidur di atas kepalanya tanpa peduli. Dia merasa jengkel ketika menyadari bahwa Park menggunakan kombinasi yang dia buat sendiri. Sambil tersenyum, pemuda itu mengatakan tesnya tidak buruk dan Hakim merasa lega. Park kemudian mengungkapkan bahwa dia memanggilnya karena hadiah yang telah dia janjikan. Namun pertama-tama, Hakim memiliki pertanyaan dan sang pahlawan penasaran ingin tahu apa itu. Park menatap pemuda itu dengan serius dan bertanya apakah dia adalah seorang gamer di masa lalu. Sang protagonis terkejut dan memikirkan istilah yang sudah lama tidak dia dengar. Dia ingat bahwa itu adalah sebutan bagi mereka yang memainkan Battle of Summoners. Park mengatakan bahwa 70% pemain Korea adalah gamer di masa lalu. Sang pahlawan mengerti dan mengakui akan aneh baginya untuk mengetahui tentang buff tanpa pernah bermain. Dengan konfirmasi tersebut, Hakim bertanya sudah berapa lama dia bermain, tetapi pemuda itu ragu-ragu. Dia berbohong dan mengatakan dia bermain selama 1 tahun agar tidak mudah dikenali. Hakim menjadi sangat bersemangat dengan jawaban itu dan menjabat tangan pemuda itu dengan kuat. Sang pahlawan bingung dengan reaksi tersebut, tetapi Hakim menjelaskan alasannya. Dia terkesan karena pemuda itu memainkan game mati tersebut selama 1 tahun penuh. Pria itu mengatakan bahwa sebagian besar pemain bahkan tidak bisa bertahan setengah tahun dalam permainan tersebut. Kemudian Park mengubah topik dan menawarkan 2 jenis hadiah untuk dipilih oleh pemuda tersebut. Pilihan pertama adalah pendaftaran langsung sebagai pemain dalam sebuah pekerjaan di markas besar. Dengan opsi ini,
dia akan menjadi karyawan markas besar dengan akses penuh langsung. Opsi kedua yang dia miliki adalah hadiah uang tunai sebesar 5 juta. Pemuda itu berpikir pilihannya sudah jelas karena salah satu opsinya jauh lebih baik. Kemudian, yang mengejutkan hakim, dia mengatakan akan memilih uang dan bukan pekerjaan tersebut. Park benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata atas keputusan pemuda itu. Sang pahlawan berterima kasih atas perhatiannya tetapi mengatakan dia bisa mendaftar sendiri. Dia berdiri dan berkata bahwa dia tidak punya waktu luang dan perlu mencari summons, makhluk panggilan. Adegan berganti, kita melihat pemuda itu bersama summonsnya di depan sebuah portal. Seorang karyawan wanita memanggilnya dan dia mengonfirmasi bahwa dia adalah kandidat Baek Jin-woo. Dia menjelaskan bahwa ujian praktiknya adalah sebuah penjara bawah tanah, Dungyeon, dan dia akan memasuki portal hari Selasa. Saat pemuda itu bersiap, Hakim Park memperhatikannya dari kejauhan dengan penuh pemikiran. Dia tidak menyangka pemuda itu menolak tawarannya begitu saja. Terlebih lagi, Hakim memiliki ekspresi serius dan termenung tentang hal lain. Adegan kembali ke Hakim Park, yang menganalisis tes pemuda itu dan merasa terkejut. Seorang profesor menangis kegirangan saat melihat jawaban-jawabannya dan mengatakan bahwa Korea memiliki bakat luar biasa. Dia percaya bahwa jika semuanya berjalan lancar, bocah itu bahkan bisa masuk ke peringkat dunia. Park kemudian menyesal karena tidak menawarkan kondisi yang lebih baik kepada pemuda itu. Kembali ke masa sekarang, karyawan tersebut mengatakan pemuda itu sekarang bisa memasuki portal. Tanpa membuang waktu, sang protagonis melangkah menuju portal yang bercahaya. Dia dan summonsnya menghadapi portal dengan tekad dan kepercayaan diri. Begitu dia melewati portal, tubuh pemuda itu diselimuti cahaya biru. Sesampainya di sisi lain, dia dan summonsnya bersiap untuk apapun yang akan datang. Sebuah pesan sistem memperingatkan bahwa ruangan itu penuh dengan slime beracun. Pemuda itu meneriakkan nama peri, dan peri itu mengatakan dia akan menumpuk buff pada gorila. Dengan itu, primata tersebut mengeluarkan raungan kuat saat diselimuti oleh aura hijau. Dungyeon hari Selasa adalah sebuah labirin, dan tujuannya adalah menemukan bos. Karena hal ini, banyak pemula tersesat dan akhirnya gagal dalam ujian. Namun bagi mantan pemain nomor 1, labirin sederhana bukanlah masalah sama sekali. Dia mengatakan para slime itu lambat dan mereka bisa mengabaikan monster-monster tersebut. Tanpa ragu, pemuda itu menunjuk ke sebuah lorong dan sudah mengetahui jalan menuju bos. Sang protagonis kemudian menjelaskan bahwa dia akan mengambil jalan pintas untuk sampai ke sana lebih cepat. Seperti yang dia prediksi, pesan peringatan sistem memberitahu mereka bahwa bos telah muncul. Dengan senyuman, dia berkomentar bahwa ini pertama kalinya mereka melihat bos secara langsung. Kemudian muncul slime raksasa yang mengenakan mahkota di depan semua orang. Dengan buff dari peri, gorila itu meraung dan menyerang bos dengan kekuatan penuh. Primata itu memulai urutan pukulan kuat, mendaratkan serangan langsung pada slime raksasa. Dengan pukulan terakhir yang menghancurkan, monyet itu menghantam tanah dan menciptakan gelombang kejut. Melihat bos tersebut dikalahkan, dia berpikir, seperti yang diharapkan, kekuatan Ramba sangat luar biasa. Dia tersenyum karena peri itu bisa memberikan kecepatan serangan yang gila, bahkan untuk peringkat F sekalipun. Dia kemudian berterima kasih kepada summonsnya yang merayakan kemenangan dan menyuruh mereka untuk menghancurkan musuh. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem mengatakan bos telah dikalahkan, dan dia terkejut. Dia menyelesaikan Dungyeon dalam waktu 5 menit, tetapi berpikir waktu itu lambat dibandingkan saat dia masih aktif dulu. Namun sistem mengucapkan selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor Korea Selatan, dan dia pun terkejut. Sebagai hadiah atas pencapaian tersebut, dia menerima 3 gulungan pemanggilan, Summon Scrolls, tingkat L. Dia juga mendapatkan 2 barang langka tingkat rendah dan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Terkejut, dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar waktu terbaik di Korea Selatan hingga saat ini. Adegan berganti. Di ruang kendali, seseorang mengumumkan bahwa rekor telah diperbarui. Pria dan wanita di sana terkejut dengan catatan waktu 5 menit 32 detik. Wanita itu heran dan bertanya-tanya apakah ada pemain peringkat atas, ranker, yang menemukan kombinasi baru, tetapi layar menunjukkan profil Baek Jin-woo dan dia bertanya-tanya siapa orang ini. Mereka bingung karena belum pernah mendengar nama itu dan dia tampaknya bukan seorang ranker. Kemudian mereka menyadari bahwa orang yang tidak dikenal telah memecahkan rekor pemain nomor 1. Berita itu sampai ke ruang rapat dan Park Chang-sik mengatakan bahwa Baek Jin-woo luar biasa. Seorang pria tua tersenyum dan berpikir bahwa Baek Jin-woo adalah harta karun nasional yang sejati. Pria itu menggebrak meja dan mengatakan mereka harus mengamankan pemuda itu dengan segala cara. Dia memutuskan untuk mendaftarkan Baek Jin-woo sebagai pemain segera agar dia tidak meninggalkan negara. Seseorang menjelaskan bahwa rekor dibagi menjadi kategori nasional dan global. Rekor Korea dipegang oleh Kong Junho dan rekor dunia milik pemain bernama Rachel. Namun karena si pemula ini sudah melampaui rekor Korea, tes tambahan akan sangat tidak berguna. Kepala markas kemudian mengatakan dia percaya bahwa orang berbakat harus menerima perlakuan khusus. Sementara itu, di luar gedung, pemuda itu menghela napas panjang karena putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa waktu 5 menit akan menjadi rekor Korea Selatan. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggil namanya di tengah jalan dan terkejut. Kepala markas pemain berlari ke arahnya, sangat ingin menemuinya.
Pria itu menyusulnya dan mengatakan rekornya luar biasa dan bertanya bagaimana dia melakukannya. Jin Woo merasa pujian itu lucu karena baginya itu semudah ikan yang berenang. Pria itu kemudian mengulurkan tangan dan memberikan dokumen kepada pendatang baru tersebut. Terkejut, dia mengetahui bahwa itu adalah lisensi pemain dan dia sudah terdaftar. Pria itu berkata dia tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Dan si pemula berpikir itu bagus. Namun kemudian pria tua itu tampak penasaran dan memiliki satu pertanyaan lagi untuk bocah itu. Dia bertanya bagaimana pemuda itu berhasil memecahkan rekor dengan begitu cepat. Mantan pemain itu memegang lisensi barunya sambil memikirkan jawaban yang sesuai. Dia tahu jika dia membagikan apa yang dia ketahui, level Korea Selatan akan naik secara signifikan. Dalam skenario terbaik, dia membayangkan dirinya kaya dan terkenal, dipanggil Tuan Ging. Dalam skenario terburuk, dia membayangkan ditangkap agar semua informasinya diperas. Jadi, dia mengatakan bahwa pertanyaan pria itu cukup kasar dan tidak pantas. Kepala markas merasa sedikit malu dengan tanggapan langsung dan tak terduga dari pendatang baru tersebut. Mendengar itu, pria tersebut meminta maaf atas pertanyaannya dan pemuda itu melanjutkan alur pemikirannya. Dia menjelaskan bahwa strategi seorang pemain adalah hal yang sangat sensitif dan pribadi, tetapi pria itu bersikeras mengatakan bahwa Korea Selatan sangat membutuhkan bakat baru. Pemuda itu kemudian menilai pria tersebut dan berpikir bahwa dia tidak tampak seperti orang jahat. Dia juga ingat bahwa uangnya sudah dibayar dan kepala markas tersebut tampak seperti orang yang baik. Dengan senyuman, dia berpikir mungkin dia bisa memanfaatkan negara untuk tumbuh lebih cepat lagi. Mantan pemain itu memanggil pria tersebut dan menyarankan agar mereka berbicara di tempat yang lebih pribadi. Kemudian adegan berubah dan keduanya muncul di ruang pertemuan yang sangat mewah dan indah. Duduk di meja, kepala markas mengatakan dia akan langsung pada intinya dan tidak akan bertele-tele. Dengan ekspresi serius, pria itu meminta pendatang baru tersebut untuk membantunya. Dia menjelaskan bahwa markas besar membutuhkan pengetahuan pemuda itu untuk memajukan negara. Kepala markas mengungkapkan bahwa dia tahu tentang masa 3 tahun di rumah sakit dan pemuda itu pun mempertanyakannya. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa mereka perlu menyelidiki karena dia bisa saja anggota geng. Sang pahlawan merasa kesal dan menyuruh mereka untuk tidak pernah melakukan itu lagi, dan pria itu setuju dengan wajah takut. Mantan pemain itu berpikir bahwa orang biasanya takut ketika nama, negara, disebutkan, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan tahu persis nilai dirinya sendiri. Pemuda itu kemudian bertanya apa yang dia dapatkan karena telah membantu, dan sang ketua bingung dengan pertanyaan tersebut. Ketua tampak malu tetapi menjelaskan bahwa dia memegang posisi tinggi di markas besar. Dia mengatakan bahwa dengan hasil yang baik, dia mendapatkan lebih banyak suara, sehingga pemuda itu mengira dia adalah seorang politisi. Sambil mengepalkan tangan, pria itu mulai menjelaskan apa yang bisa dia tawarkan. Dia kemudian berjanji untuk memberikan semua dukungan yang memungkinkan dalam otoritasnya kepada pemuda tersebut. Pahlawan merasa tawaran itu tidak jelas dan tahu bahwa sebagai pegawai negeri, sang ketua tidak bisa menggunakan dana secara bebas. Dengan pemikiran itu, pemuda tersebut memutuskan untuk mengajukan proposal kepada kepala markas besar. Dia mengatakan hanya ingin waktu 1 bulan, dan pria itu benar-benar bingung dengan permintaan tersebut. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia akan fokus untuk berkembang selama sebulan dan akan meminta bantuan saat dia membutuhkannya. Jika dia puas, mereka akan lanjut bekerja sama, tetapi jika tidak, dia akan mengembalikan semua yang telah diterimanya. Kepala markas menjadi termenung, mencoba memahami proposal mantan pemain nomor 1 tersebut. Dia menyadari pemuda itu akan menjadikannya seperti sekretaris selama sebulan, namun dia menerima proposal yang berani itu. Jadi, pria itu setuju karena dia tahu dia memiliki banyak keuntungan dan keduanya mencapai kesepakatan. Namun sebelum mereka pergi, sang pemula mengatakan ada satu hal lagi yang ingin dia bicarakan. Dia kemudian meminta agar fakta bahwa dia memecahkan rekor tidak disebarluaskan. Alasannya adalah pemuda itu khawatir akan keselamatannya sendiri, dan pria itu terkejut. Mantan pemain itu kecewa dengan reaksi tersebut dan mengatakan itu bukan karena pihak markas. Dia tahu markas besar bisa melindunginya dari geng biasa tanpa masalah. Ketua mengerti dan setuju untuk memblokir informasi tersebut semaksimal mungkin, tetapi dia memperingatkan bahwa berita itu mungkin akan tersebar secara bertahap, dan pemuda itu mengatakan itu tidak masalah. Setelah semuanya selesai, pemuda itu berpamitan, dan ketua mengatakan mereka akan bertemu lagi lain waktu. Dengan kesepakatan yang telah dibuat, dia yakin kepala markas akan tutup mulut. Sambil tersenyum, dia memutuskan untuk memeriksa hadiah yang dia dapatkan sebelumnya di Dungeon. Dia takjub saat membuka layar hadiah sistem item. Pemuda itu terkejut dengan 3 gulungan pemanggilan, Summon Scrolls, tingkat tinggi yang dia terima. Dia berpikir bahwa seperti yang diharapkan, ini adalah hadiah luar biasa untuk pemula. Pemuda itu sempat berpikir untuk menjual barang-barang tersebut karena berjudi hanya dengan 3 gulungan terasa berisiko. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang penting yang dikatakan kepala markas sebelumnya. Dia ingat tentang Player Web, sebuah aplikasi untuk pemain yang terdaftar di markas besar. Ketua merekomendasikan agar dia menggunakan stasiun kompensasi warna pada aplikasi tersebut. Dengan mengingat hal ini, pemuda tersebut memutuskan untuk memeriksa harga item di platform tersebut.
Tetapi saat melihat nilai yang tercantum di aplikasi, dia sedikit bingung dengan harganya. Mata pemuda itu kemudian membelalak, benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia menemukan bahwa harga satu gulungan tingkat tinggi adalah 3 juta won. Pemuda itu syok karena dia menghasilkan 9 juta hanya dalam waktu 5 menit di dalam Dungeon. Dengan wajah memerah, dia mulai memikirkan apa yang bisa dia lakukan dengan semua uang itu. Pemuda itu membayangkan keluarganya bahagia dan berjanji mereka tidak akan khawatir tentang uang lagi. Dia kemudian memutuskan untuk menjual item mahal tersebut guna membeli gulungan tingkat rendah dan bertani, farming, lebih banyak. Namun saat melihat pasar, dia melihat ada banyak gulungan tingkat rendah yang dijual. Pemuda itu bingung karena dia tidak mengerti mengapa item biasa seperti itu berharga 5.000 won. Dengan pertanyaan ini di benaknya, dia memutuskan bahwa pada saat-saat seperti ini, dia butuh bantuan seseorang. Tanpa membuang waktu, mantan pemain itu mengambil ponselnya dan menelepon adiknya, Hajin. Dia menjawab, dan sang kakak berpikir dia hanya perlu menggunakan kesempatan Hajin untuk mendapatkan informasi. Gadis itu menjelaskan bahwa alasan harganya tinggi adalah karena markas besar itu sendiri yang membelinya secara langsung. Dia bertanya mengapa markas melakukan itu, dan adiknya mengatakan itu untuk mendukung para ranker. Wanita muda itu berkata mereka membelinya dalam jumlah besar dengan uang dari pajak rakyat. Itulah sebabnya para pemain menjual langsung ke markas tanpa harus menurunkan harga barang, tetapi dia memperingatkan bahwa dia mendengar kebijakan ini mungkin akan segera dihapuskan oleh pemerintah. Wanita muda itu mengatakan itu adalah kebijakan lama dan bahkan pihak markas tidak membutuhkan gulungan ini lagi. Dia pun mengerti bahwa gulungan tingkat rendah saat ini sedang surplus di pasar. Pemuda itu tersenyum dan berpikir bahwa dalam hal ini, kepala markas akan sangat terbuka. Kepala markas bercanda bahwa pemuda itu pasti merindukannya karena kembali begitu cepat. Dia kemudian bertanya apakah pemuda itu butuh sesuatu, dan pemuda itu tampak agak ragu-ragu. Mantan pemain itu bertanya apakah dia bisa mendapatkan beberapa gulungan pemanggilan tingkat rendah. Pria yang lebih tua itu ingin tahu jumlahnya, dan sang pemula menjawab bahwa dia ingin sebanyak mungkin. Sambil merenung, sang ketua ingat bahwa 50.000 gulungan datang setiap hari, jadi itu bukan masalah. Dia mengatakan bisa menyediakan barang-barang tersebut, tetapi memperingatkan bahwa menjualnya kembali dilarang, dan sang pahlawan membantahnya. Pria itu menyadari bocah itu sepertinya memiliki rencana tertentu dengan permintaan ini. Dia berpikir bahwa Baek Jinwoo berbeda dan bertanya-tanya rencana khusus apa yang dia miliki. Kemudian pria yang lebih tua itu menyetujui permintaan tersebut, tetapi memperingatkan ada satu syarat. Sebagai imbalannya, dia meminta satu informasi berguna yang dapat membantu markas pemain. Ketua menjelaskan bahwa sebagai politisi, dia tidak bisa memberikan barang yang dibeli dengan uang publik begitu saja. Itu karena jika dia ketahuan melakukannya, dia akan kehilangan kepercayaan rakyat selamanya. Jadi, jika pemuda itu memberikan sepotong informasi, dia akan menukarnya dengan sejumlah gulungan. Pahlawan tersenyum karena dia mengerti sang politisi tidak akan memberikan apapun secara gratis, tetapi dia lebih suka cara ini karena itu berarti dia akan diperlakukan dengan baik jika memberikan tip yang bagus. Sambil tersenyum, pemuda itu mulai berbicara tentang pencapaian bernama memangkas detik. Dia menjelaskan bahwa hadiah tersebut bisa dimenangkan lagi jika pemain lain memecahkan rekor tersebut. Hadiah karena memecahkan rekor adalah 3 gulungan tingkat tinggi per Dungeon. Jadi para pemain dapat bergiliran memecahkan rekor dengan selisih 1 detik untuk mengumpulkan item. Dengan ini, kekuatan nasional Korea Selatan meningkat pesat seiring dengan jumlah item yang didapat. Pria itu memahami strateginya dan mengatakan bahwa para ranker saat ini sudah menerima hadiahnya, tetapi pemuda itu bilang itu bukan masalah karena banyak pemain yang belum mendapatkan hadiah tersebut. Mantan pemain itu mengungkapkan bahwa informasinya adalah strategi untuk Dungeon hari Selasa. Dengan tangan terkepal, sang politisi menjadi bersemangat karena itulah yang sedang dia pikirkan. Ketua mengira itu adalah metode yang digunakan pemuda itu, tetapi si pemuda mengatakan itu berasal dari 5 kaisar. Pemuda itu menjamin bahwa dengan metode ini, siapapun dapat menyelesaikan Dungeon dalam waktu 3 menit. Namun sebelum melanjutkan, dia mengatakan mereka perlu menyepakati harga. Untuk informasi tersebut, dia meminta gulungan tingkat rendah ditambah 50 gulungan pemanggilan tingkat tinggi. Pria itu terkejut dengan nilai 150 juta, namun sang pahlawan menganggapnya murah. Ia kemudian menjelaskan bahwa metode tersebut dapat digunakan di penjara bawah tanah tingkat tinggi yang bernilai miliaran. Sang ketua setuju dengan kesepakatan itu dan menjanjikan uang tersebut jika informasinya bagus. Ia juga menjanjikan 10.000 gulungan tingkat rendah setiap hari kepada pemuda tersebut. Kemudian adegan berubah ke sebuah lapangan di mana seseorang mengumumkan bahwa semua orang telah tiba. Sekelompok pemain bertanya-tanya tentang alasan pertemuan mendadak pada jam tersebut. Sang politisi tersenyum dan mengatakan dia memanggil mereka ke sana untuk menguji sesuatu yang baru. Salah satu pemain memahami bahwa jika ketua memanggil mereka, itu pastilah bukan sekadar ujian biasa. Pria yang lebih tua itu bertanya apakah mereka tahu tentang rekor penjara bawah tanah Selasa yang baru saja dipecahkan. Dia berbohong, mengatakan bahwa dia mendapatkan strategi hebat dari luar negeri dan hasilnya bagus. Para pemain terkejut dan mengerti mengapa berita itu tidak disebarluaskan. Dengan seringai, kepala markas mengonfirmasi bahwa dia memanggil mereka karena alasan itu.
Dia kemudian mengumumkan bahwa mulai sekarang mereka akan menghancurkan penjara bawah tanah Selasa. Dengan itu, dia mengungkapkan bahwa kunci penjara bawah tanah tersebut adalah monster pemanggil yang sangat kecil. Terkejut, para pemain mengenali makhluk itu sebagai Komodo Tutul. Layar sistem menjelaskan bahwa Komodo Tutul adalah monster seukuran orang dewasa. Ia kokoh dengan serangan yang baik dan berfungsi sebagai tank karena merupakan monster kelas B. Namun salah satu pemain mengeluh bahwa Komodo itu adalah produk gagal karena sulit dibesarkan. Apa yang tidak diketahui sebagian besar pemain adalah tentang rahasia makhluk tersebut. Makanan utama Komodo adalah slimer raksasa, itulah sebabnya ia bisa membersihkan penjara bawah tanah dengan cepat. Berpindah adegan, kita melihat gedung markas pemain saat senja. Layar sistem menunjukkan rekor baru dan para pemain merayakan pencapaian tersebut. Dengan gembira, mereka melemparkan Komodo kecil itu ke udara karena ia adalah mesin penghasil uang. Beberapa hari kemudian, kepala markas berada di kantornya membaca berita. Satu tajuk utama mengatakan bahwa rekor penjara bawah tanah Selasa sedang dihancurkan. Berita lain memuji sang ketua karena mendapatkan informasi tersebut dan dia menghela napas. Dengan ini, dia mengonfirmasi bahwa Baek Jin-woo memiliki nilai yang jauh melampaui seorang pemula. Dengan tekad bulat, sang politisi memutuskan untuk membentuk tim khusus bagi mantan pemain muda tersebut. Dia mengambil berkas pemuda itu dan mulai memikirkan anggota untuk tim baru. Melihat ke mejanya, dia memilih 3 orang yang menurutnya cocok untuk tim tersebut. Kamera fokus pada berkas 3 pemain yang dia pilih untuk tim. Sementara itu, pemuda itu melihat ponselnya, terkejut oleh jumlah 1.607 juta di rekeningnya. Dia terkejut dan bertanya-tanya apakah mencari uang semudah ini dan apakah pria berjenggot itu benar-benar dermawan. Selain uang, dia juga melihat layar sistem dengan botol di tangannya. Sistem menunjukkan bahwa dia memiliki 10.000 gulungan pemanggil tingkat rendah. Sambil tersenyum, dia berpikir bahwa janji telah ditepati dan saatnya untuk bertindak. Jadi, dia membuka botol air dan mengatakan akan melakukan bagiannya dalam kesepakatan tersebut. Pemuda itu bertanya kepada Pri Ramba apakah dia sudah siap dan si kecil itu setuju dengan penuh semangat. Dia menuangkan air ke tanah sementara peri kecil itu berdoa kepada semua dewa dan roh. Dia berdoa agar tuannya mendapatkan monster pemanggilan yang bagus. Dengan semuanya sudah siap, mantan pemain itu memegang gulungan yang bersinar dan berkata, "Ayo kita mulai." Dengan itu, dia menyobek item tersebut dan berkata, "Ini adalah awal dari perjalanan bertaninya yang panjang." Namun setelah beberapa saat, pemuda itu tampak kelelahan di lantai, dikelilingi oleh monster-monster kecil yang lemah. Dia mengatakan telah membuka 3.600 gulungan dalam 1 jam, dan mengeluh tentang hasilnya. Perinya kemudian menyebutnya bodoh dan berkata, tidak mungkin itu terjadi semudah itu. Dia menjelaskan bahwa monster kelas X tidak muncul dengan mudah dan dia mempertanyakan keberuntungan tuannya. Makhluk kecil itu mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya sebelumnya hanyalah keberuntungan murni. Peri kecil itu berkata bahwa bahkan 100.000 gulungan pun tidak akan cukup untuk mendapatkan kelas X. Dia bertanya apakah tuannya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sistem pemanggilan. Ramba menjelaskan bahwa ada 800 juta monster untuk 8 miliar orang, tetapi dia mengatakan bagian terpenting belum datang dan menunjuk ke arahnya. Sang peri mengungkapkan bahwa mereka berada dalam karantina, jadi hanya ada 1 individu dari masing-masing jenis. Terkejut, pemuda itu memegangnya dan bertanya mengapa, tetapi si kecil juga tidak tahu alasannya. Dia menjamin bahwa satu-satunya kepastian adalah hanya dia yang bisa memanggil monster kelas X. Dengan peluang yang sangat kecil, dia mengerti bahwa dia perlu menarik satu-satunya kelas X dari 800 juta pilihan. Patah semangat, pemuda itu berpikir akan lebih mudah untuk memenangkan lotre beberapa kali berturut-turut. Makhluk kecil itu kemudian menyuruhnya untuk tidak khawatir dan memeluknya untuk menghiburnya. Dia menjelaskan bahwa monster-monster tersebut tidak lagi muncul setelah dipanggil dan dijual. Jadi, jika semua 800 juta ulat bulu dipanggil, mereka akan menghilang dari permainan. Mantan pemain itu memahami logikanya tetapi tetap berpikir itu akan sangat sulit dicapai. Dia kemudian berpikir untuk menggunakan gulungan tingkat menengah untuk mencoba peruntungannya, tetapi pemuda itu mengurungkan niatnya karena kurang efisien dan item tersebut terlalu mahal dengan probabilitas rendah. Dia mengatakan tidak punya pilihan dan terus menyobek gulungan-gulungan tersebut. Dia kemudian berteriak agar pemanggilan muncul dan peri kecil mendukungnya dari kejauhan. Adegan kemudian berpindah ke sore hari di sebuah gedung acak di kota. 2 minggu kemudian, pemuda itu terkapar di tempat tidurnya, berteriak bahwa dia hampir pingsan karena kelelahan. Selama waktu itu, dia menyobek 140.000 gulungan dan benar-benar hampir melampaui batas kemampuannya. Keringat menetes di wajahnya, menunjukkan betapa lelahnya dia sebenarnya. Dia bahkan menyewa kamar di dekat zona pemain agar tidak perlu bergantung pada orang tuanya. Dengan pemikiran itu, pemuda tersebut turun dari tempat tidur untuk melanjutkan pekerjaannya. Peri kecil tidur di punggungnya, memimpikan roti saat dia bersiap untuk pergi. Tujuannya adalah pusat sintesis, yang dulunya adalah hotel terkenal di kota itu. Sama seperti menara, bangunan lain juga mengubah fungsinya untuk melayani para pemain. Pemuda itu berjalan melewati lobi sambil memikirkan betapa terkenalnya prasmanan hotel itu dulu. Ia mendekati kios untuk mengambil tiket layanan. Dengan nomor 125 di tangan,
Sekarang yang harus dia lakukan adalah menunggu gilirannya. Peri kecil memperingatkannya untuk tidak membuat kesalahan, dan dia mengonfirmasi dengan senyum percaya diri. Segera, layar menunjukkan giliran mereka, jadi dia bersiap untuk memasuki ruangan. Di dalam, dia menemukan ruangan berteknologi tinggi dengan lingkaran sihir di lantai. Makhluk kecil itu terbang berkeliling dengan gembira dan memberitahu tuannya bahwa mereka akan berhasil. Dengan ekspresi serius, mantan pemain itu bersiap untuk memulai proses sintesis. Layar sistem menyambutnya dan mendaftarkan peri anginnya untuk fusi. Dia kemudian mengonfirmasi sintesis peri angin dengan menekan tombol di layar. Dengan itu, pemanggilan lainnya menjadi tumbal dan ramba bersinar terang. Pesan tersebut mengonfirmasi bahwa sintesis telah selesai dan sang peri muncul dengan tampilan baru. Levelnya meningkat menjadi 21 dan kecerdasannya juga naik 2 poin. Dia senang tetapi berpikir bahwa level 21 masih agak rendah untuk usaha yang begitu besar. Peri kecil itu bertanya apakah dia kuat dan dia menjawab ya, tetapi berpikir bahwa ini akan memakan waktu yang sangat lama. Beberapa hari berlalu dan adegan berubah ke gedung markas pemain. Di dalam, kepala markas tampak dalam suasana hati yang sangat baik saat bekerja. Dia bertanya kepada bawahannya apakah pekerjaan tidak berjalan lancar dan pemuda itu setuju. Pria yang lebih tua itu mengatakan dia telah membentuk tim dan akan memfokuskan semua usahanya pada Jinwoo. Penasaran? Dia kemudian bertanya kepada asistennya apa yang sedang dilakukan pemuda itu belakangan ini. Asistennya mengatakan dia terus membuka gulungan dan sang ketua terkejut dengan hal ini. Dia menambahkan bahwa Jinwoo ingin menggunakan 150 jutanya untuk membeli lebih banyak lagi. Asisten tersebut mengatakan dia meminta diskon dan bahwa kantor manajemen sedang mengawasinya. Sang ketua tidak mengerti mengapa dia berinvestasi pada item yang tidak memiliki nilai jual kembali. Dia menyadari ada sesuatu yang lebih dari itu dan memerintahkan agar item-item tersebut dikirimkan dengan setengah harga. Bawahan tersebut terkejut dengan diskon itu, tetapi pria yang lebih tua itu mengatakan itu adalah perlakuan istimewa. Sambil tersenyum, sang ketua menyuruh asistennya untuk tidak khawatir tentang konsekuensinya. Dia membayangkan bahwa Jinwoo bisa menjadi pahlawan dan dia akan dipandang sebagai orang yang mendukungnya. Dengan ini, dia melihat dirinya dirayakan oleh orang-orang dengan popularitasnya yang terjamin. Dengan tangan di atas meja, dia memberitahu asistennya untuk mengikuti perintahnya saja untuk saat ini. Kemudian politisi itu melihat keluar jendela, merenung tentang masa depan yang menanti mereka. Pria berjenggot itu kemudian mengatakan bahwa rahasia ini harus dijaga hanya di antara mereka berdua dan sekutu mereka yang lain. Sementara matahari bersinar terang di langit biru, dedaunan melayang tenang di halaman terbuka area perkotaan tersebut. Duduk di tanah, pemuda itu menghitung 1558 gulungan yang dikelilingi tumpukan kertas. Peri kecil bertanya berapa lama ini akan berlangsung, dan pemuda itu menjawab bahwa itu akan berlanjut sampai mereka tumbang. Saat itu juga, seseorang berjalan dengan tenang melintasi rumput, dan suara sepatu di tanah menarik perhatian keduanya. Terkejut oleh suara asing, sang tuan dan asistennya menoleh ke samping untuk melihat siapa yang mendekat. Wanita berseragam itu memperkenalkan dirinya sebagai Yu Jie, datang langsung dari markas. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia menjelaskan bahwa dia datang untuk mendiskusikan pembelian item pemanggilan yang dia minta dari sang politisi. Protagonis menggaruk kepalanya, mengingat masalah tersebut, dan merasa lega setelah menerima tanggapan resmi. Kemudian, karyawan tersebut mengatakan bahwa mereka baru saja mengadakan rapat penting dengan mempertimbangkan pencapaian pemuda itu baru-baru ini. Ia mengungkapkan bahwa sebagai pengecualian khusus, gulungan-gulungan tersebut akan dijual dengan harga setengah dari harga aslinya. Sambil mengangkat jari, wanita itu menambahkan bahwa ia memiliki kabar baik lainnya untuk pemuda tersebut. Ia mengatakan bahwa kantor pusat akan menginvestasikan 100 juta lagi untuk membantu pengembangan pribadinya. Kemudian, karyawan tersebut meminta kerahasiaan penuh mengenai bonus ini dan si pemuda segera menerimanya dengan penuh kegembiraan. Pada saat itu, ia menyatakan bahwa investasi ini berfungsi untuk memperkuat ikatan di antara mereka berdua di masa depan. Segera setelah itu, wanita itu berpamitan dengan senyum ramah karena ia harus kembali ke pekerjaannya yang mendesak. Dengan itu, sang protagonis memperhatikan wanita itu pergi saat matahari bersinar terang di Cakrawala Kota. Ia merasakan kepercayaan besar dari sang politisi dan berencana untuk mendapatkan summon level maksimal untuk membalas budinya. Namun, peri kecil itu akhirnya pingsan karena mengantuk di antara tumpukan kertas yang robek sambil meneriakkan nama tuannya. Jadi, sang pahlawan terus menyobek kartu-kartu itu sampai ia mendapatkan instruktur dan naga yang sangat ingin ia temukan. Peri kecil itu putus asa melihat hanya makhluk peringkat F yang lemah yang muncul dari kartu-kartu tersebut. Ia terus mencoba dan memanggil instruktur serta naga itu saat lantai mulai tertutup sobekan kertas. Pemuda itu memohon keberuntungan dan menyobek kertas merah dengan segenap tenaganya, berharap akan sebuah keajaiban. Tiba-tiba, sambaran petir kekuningan menghantam tempat itu dan si pemuda jatuh ke belakang, terkejut oleh kilatan yang intens. Pada saat itu, ia menyadari efeknya sama seperti saat ia mendapatkan sekutu kuat dan langkah pertamanya. Pesan konfirmasi menyatakan bahwa ia mendapatkan penyihir naga peringkat X dan seorang gadis berambut merah muncul dari api. Dengan itu, si peri kecil melompat ke wajah tuannya, menangis kegirangan karena mereka akhirnya berhasil melawan segala rintangan.
Namun sang pahlawan tahu ia belum bisa bersantai sepenuhnya dan memfokuskan matanya pada tujuan berikutnya dalam daftar. Asisten kecil itu bingung ketika ia menyebutkan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan tekniknya. Kemudian ia memegang gulungan bercahaya lainnya, percaya bahwa keberuntungan masih berpihak padanya. Pada saat itu juga, si pemuda menyobek item tersebut dengan agresif, berteriak bahwa ia harus menjaga tren positif ini. Sistem mengumumkan bahwa ia mendapatkan instruktur pelatihan, dan si pria kecil hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Air mata jatuh dari mata pemuda itu yang merasakan kelegaan luar biasa setelah kerja keras dan kelelahan mental yang begitu besar. Sosok yang mengesankan mulai terbentuk di dalam cahaya, menunjukkan bahwa prajurit baru telah tiba untuk membantu tim. Dua sekutu level maksimal yang baru berdiri bersama dan atmosfer menjadi berat karena kekuatan yang begitu besar di dekat mereka. Ia merayakan keberhasilan strateginya sambil mengamati duo kuat yang baru saja ia panggil. Prajurit lapis baja itu melihat sekeliling dengan bingung dan sistem menjelaskan bahwa dia sebelumnya dianggap bukan siapa-siapa. Namun sang protagonis tersenyum karena ia tahu nilai sejati pria ini terletak pada sesuatu yang sangat istimewa dan unik. Sang instruktur muncul dengan teriakan marah bahwa pelatihan bukanlah sebuah permainan. Saat api menyala di belakangnya, dengan keterampilannya, ia dapat memperkuat sekutu lainnya melalui latihan yang keras dan melelahkan. Kemampuan instruktur tersebut melepaskan potensi penuh dari summon lainnya dan sangat mempercepat pertumbuhan mereka. Dengan itu, makhluk kecil tersebut berubah menjadi pria berjanggut dan berotot yang siap menghadapi tantangan berat apapun. Pemuda itu terkejut dengan kekuatannya dan si pria kecil merasa takut melihat apa yang bisa dilakukan pelatihan itu padanya. Dengan isyarat ramah, pemuda itu melambai kepada sekutu barunya, mengatakan bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Prajurit itu menatap curiga pada si pemuda, mencoba mengenali suara yang sekarang terasa sangat akrab itu. Kemudian ia bertanya apakah sang pahlawan adalah dewa legendaris Jinwu dan sang tuan mengonfirmasinya dengan senyuman di wajah. Pada saat itu, sang prajurit berlutut dengan hormat dan mengatakan betapa luar biasanya bertemu kembali dengan mantan tuannya di sana. Merasa puas, sang protagonis berpikir bahwa pelayan-pelayannya tetap persis seperti yang ia ciptakan di masa lalu yang jauh. Pria yang mengesankan itu menunjukkan loyalitas total saat ia tetap membungkuk di hadapan komandan sejatinya. Tepat saat itu, langkah kaki yang tenang terdengar di atas rumput saat gadis berbaju merah perlahan mendekati semua orang. Sang penyihir bertanya apakah ia benar-benar dewanya, dan si pemuda terkejut karena dia akhirnya bisa berbicara. Layar sistem menunjukkan bahwa dia adalah penyihir peringkat X dan memiliki naga kuno di dalam hatinya. Dengan kekuatan ini, dia bisa menembakkan gelombang api berbentuk naga yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Selain itu, dia memiliki kemampuan melahap, Devour, yang secara permanen meningkatkan serangannya setelah mengalahkan bos yang kuat. Namun bakat rahasia ini hanya berfungsi jika sang instruktur berada di dekatnya untuk memandu kekuatan si gadis rambut merah. Dengan tatapan cerah di matanya, penyihir kecil itu berkata bahwa dia sangat merindukan tuannya selama ini. Si pemuda merasa sedikit malu dan menjawab bahwa dia juga ingin sekali bersatu kembali dengan sekutunya yang kuat, tetapi dia meminta mereka untuk tidak menggunakan istilah dewa di sekitar orang lain dan cukup memanggilnya dengan nama biasa. Setelah semuanya beres, sang pahlawan merasa puas dengan hasilnya, dan si pria kecil terbang dengan lelah tepat di belakangnya. Di bawah langit kota yang berbintang, ia memutuskan bahwa sekaranglah waktunya untuk pulang dan tidur dengan nyenyak. Adegan berpindah ke kamar pemuda itu keesokan paginya, diterangi oleh lampu langit-langit. Sambil berbaring di tempat tidur, sang protagonis menguap, lelah setelah emosi malam sebelumnya, tetapi ia segera jatuh tertidur lelap sementara ketiga sekutunya duduk mengawasi tempat itu. Prajurit itu berkomentar bahwa sudah lama mereka tidak bertemu satu sama lain, dan si gadis berambut merah setuju dengan senyuman. Tepat saat itu, si pria kecil bertanya apakah ia harus memanggilnya dengan nama lamanya, mengingat mereka jarang bertemu sebelumnya. Dengan sikap bangga, pria itu berkata bahwa ia sudah menjadi veteran saat asisten itu direkrut dulu. Namun, ekspresinya berubah menjadi nada suram saat ia menyatakan bahwa ia hanya memiliki satu hal penting untuk dikatakan. Ia menunjuk jarinya, menyatakan bahwa semua orang di sana sangat lemah, dan ini mengejutkan penyihir kecil itu. Sambil mengepalkan tinjunya, sang prajurit menetapkan bahwa mereka perlu berlatih keras bahkan saat tuan mereka beristirahat. Kemudian ia memusatkan pandangannya pada gadis api, mengatakan bahwa dia akan menjadi yang pertama memulai pelatihan. Sang veteran menyuruhnya untuk fokus pada energi sihirnya sehingga dia bisa segera membuka kemampuan terkuatnya. Pada saat itu, sang prajurit menatap peri dengan mata yang bersinar dan memanggil namanya dengan suara yang menakutkan. Makhluk kecil itu menelan ludah dan mencoba bersembunyi di balik selimut. Berkeringat karena takut, sang veteran memperingatkan bahwa asisten itu membutuhkan kekuatan fisik dan si peri panik saat mendengar kata pelatihan. Raksasa itu mempertanyakan apakah ia tidak ingin berguna bagi si pemuda, dan makhluk itu setuju sambil terbata-bata karena gugup. Dengan itu, ia menyuruhnya mengambil wajan dari dapur dan melakukan 5.000 ayunan untuk menghangatkan otot-ototnya. Sambil menangis putus asa, si peri mengulurkan tangan kecilnya yang gemetar saat ia memohon bantuan kepada sang protagonis. Namun, pemuda itu terus tidur nyenyak sementara sang instruktur menyeret rekannya ke area pelatihan. Adegan beralih ke kantor pusat di mana sang politisi mengeluh karena tidak bisa membeli lebih banyak gulungan.
Karyawan tersebut menjelaskan bahwa perintah resmi baru saja datang dari direktur yang melarang penjualan barang-barang tersebut. Kepala kantor pusat itu berkeringat dingin memikirkan keputusan mendadak sang direktur besar. Atas hal ini, ia menjadi marah karena mereka menuntut laporan lengkap tentang penggunaan gulungan murah tersebut. Wanita berjas itu menyimpulkan bahwa politisi saingan pasti berada di balik kekacauan ini. Pria berjanggut itu mengeluh tentang musuhnya sementara si wanita memperingatkan bahwa mereka tidak akan memiliki barang lagi untuk sang pahlawan. Dengan ini, sang pemimpin menjadi tegang, mengingat sudah hampir waktunya untuk melakukan. Tiba-tiba, mata sang eksekutif membelalak kaget. Ia kemudian melihat layar ponselnya menyala, menampilkan pesan tak terduga dari sang protagonis. Asistennya menyadari reaksi aneh tersebut dan mempertanyakan apa yang baru saja terjadi. Pria yang lebih tua itu mengungkapkan bahwa pemuda tersebut tidak lagi membutuhkan bantuan dengan pemanggilan tingkat rendah. Pada saat itu, tatapan sang pemimpin berubah, menunjukkan tekad yang suram. Pesan tersebut berterima kasih atas dukungannya, dan sang politisi akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan urusan dengan rival besarnya. Adegan kemudian berpindah ke pemandangan pegunungan yang indah di dekat stasiun terkenal di kota tersebut. Sebuah sepatu kets melangkah mantap di atas batu saat angin bertiup lembut di bawah langit yang cerah. Pemuda bersweater itu tersenyum gembira karena akhirnya menemukan Dungyeon normal untuk dijelajahi. Antarmuka virtual muncul, menjelaskan bahwa ada 4 jenis area pertempuran di dunia. Panel tersebut menunjukkan lokasi harian yang hanya fokus pada pengumpulan material tertentu sepanjang minggu. Lokasi kedua mendorong para pejuang hingga batas kemampuan mereka dengan hadiah tinggi dan risiko yang sangat fatal. Selanjutnya, api besar berkobar di layar untuk memperkenalkan naga iblis kekacauan besar yang ditakuti. Makhluk raksasa itu menyemburkan api, mengungkapkannya sebagai tantangan brutal yang hanya ditujukan untuk tim besar. Namun, sang pahlawan mengabaikan hal itu dan berjalan tenang ke dalam kegelapan bersama sekutu barunya yang kuat. Kemudian ia menjelaskan bahwa area selebihnya adalah Dungyeon normal, dan disitulah ia akan masuk sekarang. Berjalan melewati tempat itu, sang pemuda teringat bahwa di masa lalu, lokasi-lokasi ini muncul sepenuhnya secara acak. Saat itu juga, layar ponselnya menunjukkan beberapa orang yang sedang mencari tim, tetapi sang protagonis mengabaikan semuanya. Dengan kekuatannya sendiri yang sudah terjamin, pemuda itu menyimpan perangkatnya dan memfokuskan perhatian pada portal yang bercahaya. Pusaran biru besar itu dihalangi oleh pita pengaman. Dengan seorang penjaga yang mengawasi pintu masuk lokasi, dan mengetahui bahayanya, sang pahlawan memutuskan untuk bertindak cepat guna mencegah monster melarikan diri ke kota. Pada saat itu, penjaga keamanan menghalangi jalannya, memperingatkan bahwa ia perlu memeriksa lisensi petualang. Tanpa membuang waktu, pemuda itu menyerahkan dokumen identitasnya agar bisa segera masuk. Setelah data dikonfirmasi dalam sistem, penjaga mengembalikan kartu tersebut dan mengizinkan sang pejuang lewat. Segera setelah itu, ia melintasi pita kuning dan melangkah ke dalam energi magis sambil menerima ucapan semoga beruntung. Cahaya intens menutupi pandangannya dan tatapan sang master berubah, menunjukkan bahwa ia siap untuk bertempur. Namun, saat mendarat di lingkungan baru, ia mengeluarkan keringat dingin karena merasakan energi yang aneh dan sangat agresif. Tiba-tiba, beberapa tombak tajam melayang ke arahnya, memaksanya melakukan gerakan menghindar yang cepat dan sangat berbahaya. Terkejut, sang protagonis mengamati para pejuang yang bertempur melawan monster dan memahami gaya tempat tersebut. Sekelompok besar makhluk brutal mencoba menyerang benteng besar di bawah langit yang gelap dan tegang. Di atas tembok, para prajurit meneriakkan perintah untuk menyerang para ork yang mendekat. Makhluk-makhluk itu menaiki tangga dan para pejuang bertarung untuk bertahan hidup dari serangan tersebut. Sang protagonis berpikir dengan kaget bahwa di dalam game, pertempuran ini tidak tampak begitu realistis. Seorang monster menyerang salah satu prajurit dengan ganas dan sang pahlawan terpaku melihat pemandangan itu. Salah satu pejuang jatuh terluka ke tanah dan temannya berteriak putus asa memanggil penyembuh. Mengamati kekacauan tersebut, sang pemuda bertanya-tanya apakah ini benar-benar perang yang nyata. Kemudian ia mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa ia hanya perlu melakukan apa yang selalu ia lakukan dengan baik. Dengan itu, sang pemuda mengaktifkan keterampilannya dan energi biru muncul di depannya. Peri muncul dari cahaya dan memberitahu semua rekannya untuk bersiap bertarung. Pada saat itu, sang instruktur dan penyihir api muncul, siap untuk pertempuran besar. Sistem mengonfirmasi pemanggilan tersebut dan tim utama sang pahlawan akhirnya berkumpul. Ia juga memanggil peri emas dan gorila raksasa untuk memberikan dukungan dalam pertempuran. Sang pahlawan berpikir tidak ada pemanggilan yang lebih baik untuk bertahan, tanking, dan menyembuhkan di tingkat rendah ini. Kemudian sang pemuda menyuruh peri untuk memberikan peningkatan kecepatan serangan kepada pejuangnya. Sang master juga meminta penyihir api untuk tetap di belakang, memberikan perlindungan dengan serangannya. Selanjutnya, ia memerintahkan gorila raksasa untuk melompat dan langsung menyerang pemimpin ork. Gorila itu melompat ke arah musuh, dan sang pahlawan berpikir pola Dungyeon ini cukup sederhana. Makhluk itu mendarat di tengah tentara musuh, menyebabkan ledakan besar di tanah. Gorila itu menatap tajam sang bos, dan sang pahlawan berpikir semuanya akan berakhir begitu ork raksasa itu dikalahkan. Ork besar itu mengangkat senjatanya, siap untuk menghancurkan gorila di depannya. Namun, serangan raksasa itu dengan mudah diblokir, dan dia benar-benar terkejut.
Peri kecil itu berkonsentrasi dan menggunakan kekuatannya untuk memperkuat pejuang utama tim. Instruktur lapis baja muncul di depan bos dengan tatapan dingin dan sangat bertekad. Dengan gerakan cepat, ia melepaskan serangan kuat yang membelah udara dengan energinya. Keterampilannya menyapu medan perang, menjatuhkan beberapa musuh sekaligus. Setelah serangan itu, sang pejuang mendarat di tanah dengan pose yang gagah dan tatapan yang mengancam. Pemuda itu terkejut dan berpikir bahwa dia berada pada tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Meski begitu, pahlawan muda itu menyunggingkan senyum percaya diri yang kecil. Melihat sekutunya bertarung, ia menyadari pertempuran itu akan lebih mudah daripada yang ia bayangkan. Para prajurit di tembok bersorak kegirangan, bertanya-tanya apakah mereka akhirnya akan berhasil bertahan hidup. Gorila raksasa merangsek maju untuk menghancurkan salah satu ork di jalannya. Sementara itu, peri emas menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan seluruh tim. Pada saat yang sama, peri angin mengejek musuh dan menghindar dari senjata mereka dengan lincah. Sang pahlawan berteriak agar peri berhenti bermain-main dan sang instruktur merasa kesal dengan seorang ork. Penyihir api memegang tongkatnya dan mulai merapal mantra yang kuat. Dengan mata yang bersinar, ia bersiap untuk melepaskan serangan yang menghancurkan. Ia melepaskan gelombang naga ledakannya dengan seluruh kekuatan sihirnya. Serangan berbentuk naga api itu maju, membakar semua ork di jalannya, tetapi pemimpin ork berhasil selamat dari serangan itu dan tetap berdiri di tengah kobaran api. Sang pejuang kemudian melesat dengan kecepatan tinggi menuju musuh yang tersisa. Ia memberikan pukulan presisi terakhir untuk mengakhiri pertempuran sekali dan untuk selamanya. Dengan itu, kepala monster itu melayang dan sang pejuang berdiri diam dengan pedangnya. Sistem mengumumkan bahwa Dungeon telah diselesaikan dan peri kecil merayakan kemenangan tersebut. Penyihir api naik ke level 5 dan kecerdasannya meningkat secara signifikan. Sang instruktur juga naik ke level 5 dan tingkat serangan kritikalnya meningkat sebesar 1%. Ia menerima gulungan pemanggilan tingkat menengah dan terkejut dengan harganya. Ia memutuskan bahwa ia perlu menemukan Dungeon berikutnya secepat mungkin. Sambil mengepalkan tinjunya, ia fokus untuk meningkatkan level sekutunya dan menghasilkan banyak uang. Ia mengatakan bahwa ia akan mengubah hidupnya dengan penggilingan Dungeon yang tiada henti ini. Adegan kemudian beralih ke sebuah bangunan komersial besar di pusat kota. Di dalam, rival sang politisi mendesah lelah di kursi kantornya. Seorang wanita bertanya keyakinan macam apa yang ia miliki hingga berani bertaruh seperti itu. Adegan berubah ke ruang rapat di mana pria itu meminta semua orang untuk tenang. Pria berambut merah itu mengatakan ia hanya memberikan saran karena pria tersebut menghabiskan anggaran secara berlebihan. Pria berjanggut itu merasa kesal dan mempertanyakan bagaimana ia bisa menyebut kelompoknya sebagai tim berbakat. Sang rival memprovokasinya dengan mengatakan bahwa talenta-talentanya tidak pernah lolos ke seleksi nasional. Ia menyeratkan bahwa sang politisi bertindak seperti ini karena rekor Dungeon yang baru. Pria itu menjadi sangat marah saat teringat pemain Lim Hisu, yang merupakan rivalnya. Pria berambut merah itu membanggakan bahwa pemain-pemainnya terpilih setiap tahun. Tetapi pria berjanggut itu memutuskan tidak akan tinggal dia menerima ejekan itu lagi. Ia kemudian menyarankan agar mereka bertaruh untuk menyelesaikan persaingan mereka. Sang rival mengatakan tim nasional memiliki batas 10 orang dan mengajukan taruhan tersebut. Sang politisi segera menerima tantangan itu dengan tatapan yang sangat serius dan fokus. Pihak yang kalah harus mengundurkan diri dan mengakui secara publik bahwa pihak lainnya lebih unggul. Asistennya bertanya apakah ia melakukan ini karena ia percaya pada pemain pemula tersebut. Sang bos menyilangkan jarinya dan berkata ia tahu pemuda itu belum sekuat itu. Ia menangkupkan tangannya dengan penuh pertimbangan, tetapi tampaknya ada sesuatu yang lain di pikirannya. Dengan tatapan teguh, ia menegaskan bahwa ia benar-benar percaya pada potensi Jin Wu. Pada saat itu, seorang pria berlari ke dalam ruangan, memanggil sang politisi dengan putus asa. Wanita itu menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Saat bosnya berdiri, karyawan itu mengatakan bahwa pemain yang membersihkan Dungeon sendirian sebenarnya adalah Jin Wu yang telah kembali. Mendengar hal ini, sang politisi dan asistennya benar-benar terkejut oleh berita besar tersebut. Wanita muda itu tidak percaya seorang pemula dapat membersihkan area tersebut dalam waktu kurang dari 5 menit. Kemudian dengan senyum kemenangan, sang bos menatap koleganya yang meragukannya. Ia merayakannya dan mengatakan bahwa ia selalu tahu pemuda itu adalah yang terbaik sepanjang masa. Pria berjanggut itu mengepalkan tinjunya dengan percaya diri karena ia tahu ia bisa mengandalkan pahlawan muda tersebut. Sementara itu, sang protagonis muncul dari Dungeon lain dengan aura yang sangat kuat. Sang politisi berpikir bahwa seperti yang diharapkan, pandangannya terhadap bakat sangat akurat. Adegan kemudian berpindah ke kamar sang pemuda, menunjukkan beberapa kotak yang bertumpuk. Sambil berbaring di tempat tidur, sang pemuda melihat ponselnya dan tersenyum melihat saldo rekeningnya. Ia sangat gembira melihat bahwa ia telah menghasilkan 16 juta dalam 4 hari. Ia bekerja sangat keras dan menyelesaikan 60 Dungeon dengan bantuan sekutu-sekutunya. Pekerjaan itu berat, tetapi pada akhirnya sangat memuaskan. Semua uang ini berasal dari menjual gulungan yang ia dapatkan di ruang bawah tanah. Ia kemudian merayakan uang hasil jerih payahnya, buah dari darah, keringat, dan air matanya. Dengan pemikiran itu, ia memutuskan untuk memisahkan rekening banknya sekarang juga. Satu akun untuk biaya hidup,
dan peri kecil tidur nyenyak di atasnya. Akun lainnya akan menjadi tabungan sebesar 10 juta per bulan untuk dihabiskan pada dirinya sendiri. Ia hampir tidak percaya bisa berubah dari seorang pengangguran menjadi pemain yang berpenghasilan jutaan. Terakhir, ia membuka akun pemainnya yang akan digunakan untuk kerja keras di dalamnya. Ia memiliki saldo 6 juta untuk diinvestasikan pada kekuatan penuhnya. Semua uang ini akan dihabiskan untuk memperkuat sekutu panggilan, summon, miliknya yang kuat. Namun, ia berpikir hal terpenting saat ini adalah meningkatkan nilainya sebagai pemain. Sekutunya telah melewati level 30 dan akan segera membutuhkan rune serta peningkatan. Jadi, ia memutuskan jalan terbaik adalah bertani di ruang bawah tanah harian lagi. Ia mencari secara daring untuk melihat apakah ia bisa menemukan panggilan yang bagus di pasar online. Namun, mata pemuda itu terbelalak saat melihat harga barang-barang yang dijual sangat tidak masuk akal. Ia terkejut karena harga rata-rata untuk panggilan peringkat C adalah 20 juta. Peringkat B seharga 200 juta dan tidak ada panggilan peringkat A atau S yang dijual di sana. Pemuda itu menghela napas, berpikir bahwa dengan peluang 1%, ini adalah hal yang wajar, tetapi ia tidak gentar dan menunjukkan senyum penuh tekad di wajahnya. Dengan sebuah rencana di benak, pemuda itu mengambil ponselnya untuk melakukan panggilan cepat. Ia mengatakan itulah alasan mengapa ia membuat koneksi rahasia dengan orang berpengaruh. Adegan kembali ke kantor dan seorang karyawan bergegas masuk sambil berteriak memanggil politisi tersebut. Sambil duduk di mejanya, sang bos bertanya dengan tenang apa yang sedang terjadi. Pemuda itu melaporkan bahwa permintaan baru dari Bak Jinwoo baru saja tiba untuk mereka. Pria berjenggot itu menjadi bersemangat dan memegang asistennya, menanyakan apa permintaannya. Kemudian pria yang lebih tua itu mengambil ponselnya untuk membaca pesan yang dikirim oleh sang pahlawan. Layar menunjukkan daftar belanja panjang berisi panggilan dan harganya yang tinggi. Mereka berdua terdiam dan sang bos bertanya-tanya apakah ia menginginkan semua itu. Sang politisi mengeluh bahwa jika markas besar membeli barang-barang tersebut, ia tidak akan menggunakan panggilan yang lemah. Ia terkejut membaca bahwa pemuda itu akan membagikan rahasia serangan waktu, time attacks. Karyawan itu mengonfirmasi bahwa tawaran tersebut berlaku untuk semua ruang bawah tanah harian, tidak hanya satu. Dengan ini, pria berjenggot itu menyadari bahwa petualang muda tersebut sedang melakukan langkah yang berani. Ia menyeringai dan berkata bahwa untuk saat ini, ia memahami proposal besar anak itu. Dengan tatapan serius, pria itu memutuskan akan mencoba berbicara dengan direktur tentang hal tersebut, tetapi ia segera menjadi marah dan menggebrak meja, mengeluh tentang pria tua di ruang belakang. Dalam kemarahannya, sang bos melemparkan kertas-kertas, dan wanita muda itu menjelaskan bahwa permintaan tersebut ditolak. Asisten mengamati adegan tersebut dan berpikir akan sangat luar biasa jika semua orang memiliki semangat seperti itu. Direktur mengatakan kepada pemuda itu untuk menunjukkan bukti atau menyelesaikan ruang bawah tanah sebelum mengajukan permintaan. Pria itu kesal karena ia tidak bisa melakukan itu tanpa panggilan yang ia minta. Ia berteriak bahwa itu akan menjadi hadiah besar jika informasinya benar dan markas besar sangat bodoh. Tak lama kemudian, ia tenang dan tampak sangat kecewa dengan situasi tersebut. Wanita itu berkata bahwa menjual sesuatu yang begitu berharga dengan harga serendah itu cukup mengecewakan. Dengan senyum misterius, ia menarik perhatian bosnya pada sebuah ide baru. Kemudian wanita muda itu menawarkan untuk membayar semuanya, membuat kedua pria itu benar-benar terpana. Sang politisi berkeringat dingin saat menyadari bahwa gadis itu berasal dari keluarga yang sangat kaya. Yu Zhao adalah cucu dari grup bisnis terbesar di seluruh Korea Selatan. Ia mengenyam pendidikan terbaik, tetapi lebih tertarik pada pemain daripada manajemen. Sejak usia muda, ia terlibat dalam dunia game dan petualang hebat. Dan pemain yang paling menarik baginya sekarang adalah Bak Jinwoo karena pengetahuannya yang unik. Wanita itu mengagumi keberanian pemuda yang bisa bernegosiasi dengan seluruh bangsa. Dengan pemikiran tersebut, ia mengusulkan untuk membentuk agensi khusus untuk pemuda yang menjanjikan itu. Rencananya adalah berinvestasi besar-besaran dan membagi keuntungan secara adil di antara mereka berdua. Ia kemudian bertanya apakah pria berjenggot itu yakin dengan jumlah uang yang begitu besar. Wanita muda itu bercanda apakah ia mengkhawatirkan saldo rekening banknya sekarang. Sang ahli waris meyakinkannya dengan tatapan percaya diri bahwa ia tidak perlu khawatir tentang masalah uang. Ia berkata akan bertemu dengan Jinwoo sekali lagi. Wanita itu duduk di mejanya memikirkan langkah besar selanjutnya. Sorotan pada wajahnya menunjukkan semua tekadnya untuk rencana berani yang baru. Adegan berubah dan sang protagonis tiba di sebuah restoran mewah untuk pertemuan tersebut. Ia menerima pesan dan terkejut dengan kemurahan hati markas besar terhadapnya. Pemuda itu terkesan karena tempat itu lebih baik daripada hotel bintang 5. Ia menerima begitu banyak ramah tamahan sehingga ia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan semua perhatian itu. Hal ini memotivasinya untuk terus memberikan informasi kepada mereka di masa depan. Pemuda itu berbalik dan menemukan Yu Jia menunggunya di meja restoran. Ia ingat pernah menelitinya dan hampir terkena serangan jantung dengan apa yang ditemukannya. Wanita muda itu adalah seorang jenius yang masuk ke markas besar pemain dengan skor tertinggi. Pemuda itu berterima kasih padanya karena telah datang dan bertanya apakah ia sendirian. Sambil tersenyum, ia menjawab bahwa urusan hari ini akan ditangani olehnya sendiri.
Pemuda itu menerima perdagangan dengan pemain Yuja dengan menekan tombol pada layar virtual. Dengan itu, sistem mengonfirmasi bahwa transaksi antara keduanya telah berhasil diselesaikan. Pemuda itu membungkuk dan berterima kasih sebesar-besarnya karena itu adalah hadiah yang berharga baginya. Kemudian wanita itu mengeluarkan kontrak dari tasnya dan berkata bahwa sekarang saatnya untuk berbisnis. Nama perusahaan manajemen mereka akan menjadi nama yang sangat sederhana dan langsung. Ia menjelaskan bahwa nama itu berasal dari gabungan nama keluarga mereka dan membagi saham perusahaan. Ia kemudian mengungkapkan bahwa 5% saham akan diberikan kepada politisi tersebut sebagai bonus. Wanita muda itu juga berencana untuk mempekerjakan 2 karyawan yang meninggalkan markas pagi itu, tetapi sang protagonis agak ragu dengan persyaratan kontrak yang dermawan itu. Ia bertanya apakah wanita itu yakin memberikan 70% dari seluruh perusahaan kepadanya. Sang ahli waris berkata bahwa sebagai imbalannya, ia akan mengambil 25% tetap. Namun ia menyatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memaksimalkan nilai bagiannya dalam bisnis tersebut. Kemudian wanita itu berkata bahwa sekarang adalah saatnya untuk mengesampingkan keserakahan dan memperkuat ikatan mereka. Dengan semua yang telah diselesaikan, pemuda itu mengesahkan kontrak dengan sidik jempolnya di atas kertas. Pesan tersebut mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah ditutup dan wanita muda itu tersenyum puas. Keduanya berjabat tangan dan pemuda itu berkata ia akan berada di bawah asuhan direktur yang baru. Tiba-tiba, instruktur lapis baja itu menoleh ke samping. Terkejut oleh sesuatu, ia melihat cahaya terang bersinar di tengah hutan dan menjadi waspada. Sang master dan wanita itu juga melihat cahaya itu, bertanya-tanya apa itu. Pada saat itu, teriakan melengking bergema di seluruh hutan, mengejutkan semua orang di sana. Sang prajurit kemudian berlari ke arah suara itu untuk melihat apa yang terjadi. Ia mengaktifkan perburuan otomatis dan memegang seorang gadis terbalik pada kakinya. Pemuda itu terkejut melihat gadis itu adalah Bake Ajin dan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Dengan situasi yang sedikit lebih tenang, ia duduk untuk berbicara dengan gadis itu. Gadis berambut merah muda itu berlutut di tanah dengan beberapa helai daun di rambutnya. Pemuda itu bertanya apakah ia mengenali direktur dan mengikutinya karena ia adalah penggemar berat. Gadis itu membantahnya dan mendapat pukulan di kepala karena itu tetap dianggap membuntuti. Kemudian setelah melihat pemuda itu di sana, ia mulai memata-matai percakapan mereka dari kejauhan. Gadis itu marah dan berteriak bahwa ia tertangkap dan ia menerima kesalahannya, tetapi ia mencengkeramnya dan bertanya bagaimana ia bisa mengenal Yu-Gi-Oh yang terkenal. Pemuda itu berpikir situasinya menjadi sangat rumit dengan begitu banyak pertanyaan. Direktur ingat bahwa ada klausul keluarga dalam kontrak untuk sekutu baru. Gadis itu terus berteriak agar ia menceritakan semuanya tanpa berpikir panjang. Melihat usahanya sia-sia, ia menghela napas dan menggunakan obat tetes mata untuk berpura-pura menangis. Kemudian gadis itu berkata ia akan menceritakan yang sebenarnya dan adegan berubah menjadi langit yang cerah. Ia mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah pemain terkenal dan memecahkan rekor ruang bawah tanah. Pemuda itu menambahkan bahwa ia bertemu direktur karena masalah yang sama. Gadis itu menjadi termenung dan sepertinya tidak begitu percaya dengan cerita mereka. Ia ingat gadis itu dulu sering bermain game seluler dan bertanya apakah itu game tersebut. Pemuda itu menjawab bukan, dan bahwa ia telah bermain Summoner's Battle selama 1 tahun tetapi tidak bisa mengungkapkan dirinya. Gadis itu menjadi bersemangat dan mengatakan bahwa 1 tahun adalah waktu yang lama untuk memainkan game sampah itu. Sambil tersenyum, dia bercanda bahwa obsesi bermain gamenya akhirnya membuahkan hasil. Pemuda itu berpikir dia bukannya tidak percaya padanya, tetapi senyum paksa kakaknya membuatnya sedikit tegang. Namun, dia ingat saat dia berada di rumah sakit dan risiko yang dia hadapi di masa lalu. Keluarganya merawatnya selama 3 tahun dan dia tidak bisa membahayakan mereka sekarang. Dengan pemikiran itu, pemuda itu memutuskan dia harus menjadi kuat untuk melindungi keluarganya. Gadis itu menanyainya dan dia memintanya untuk tidak memberitahu orang tua mereka untuk saat ini. Dia mengatakan dia punya alasannya sendiri dan gadis itu setuju sementara sekutunya berlatih keras. Pelatihan itu tampaknya sangat berat dan penyihir api gemetar ketakutan terhadap instruktur. Pemuda itu bertanya tentang peribayangan, Shadow Elf, dan gadis itu ingin tahu mengapa dia seperti itu. Dia menjelaskan bahwa tanpa serigala bayangan, efisiensi tempur peri itu turun drastis. Terkejut, dia bertanya apakah pemanggilan, summon, seperti itu ada dan dia menjawab itu adalah peringkat B. Pemuda itu mencari di ponselnya tetapi mengeluh karena tidak dapat menemukan barang yang dia inginkan. Mendengar ini, gadis berambut merah muda itu juga mencari di ponselnya untuk membantu. Dengan ekspresi serius, sang adik memanggil kakak laki-lakinya untuk mengobrol. Dia menunjukkan kepadanya serigala bayangan peringkat B yang dijual seharga 500 juta. Sambil tersenyum, dia menyuruhnya menunggu dan bahwa dia akan mendapatkannya hanya dalam 1 bulan. Gadis itu bersemangat, tetapi kemudian menjadi curiga karena 500 juta adalah uang yang sangat banyak. Dia menggodanya, menyuruhnya melupakannya karena dia akan menabung dan membelinya sendiri. Dengan tatapan percaya diri, pemuda itu hanya menatap Cakrawala dengan seringai. Dia menyuruhnya untuk tidak menangis saat dia menyerahkan barang itu nanti dan gadis itu terkejut. Petualang itu mengakhiri sesi latihan dan sang adik merasa ada sesuatu yang sangat aneh.
Gadis itu memegang peri tersebut dan menyadari bahwa makhluk yang mengintimidasi itu telah berubah total. Seminggu kemudian, sang pahlawan berada di zona pemain dengan tim pendukung barunya. Karyawan itu tersenyum dan menyerahkan rompi yang akan dia kenakan di ruang bawah tanah harian. Mereka membantunya memakainya dan menjelaskan bahwa produk pertama perusahaan adalah informasi. Strateginya adalah menjual video penyelesaian Dungeon dengan harga premium. Dan untuk itulah peralatan teknologi tinggi baru yang dia terima digunakan. Peralatan tersebut merekam segala sesuatu di sekitarnya dalam 3 dimensi dan dengan detail yang luar biasa. Dia mencoba item tersebut dan mencatat bahwa itu ringan dan fleksibel sehingga tidak akan mengganggu pertempuran. Tim bersiap dengan kacamata dan peralatan untuk segera mulai merekam. Melihat semua orang sudah siap, dia merasa bahwa rekaman itu lebih membuat stres daripada Dungeon itu sendiri. Petualang itu mengatakan ini adalah pertama kalinya dia di sini dan tidak bisa menjamin pembersihan yang sempurna. Wanita muda itu tersenyum dan mengatakan itu tidak masalah karena mereka akan mengedit bagian-bagian terbaiknya. Dia berterima kasih padanya dan berbalik ke portal merah dengan ekspresi baru di wajahnya. Sambil tersenyum, dia bertanya apakah dia bisa memecahkan rekor nasional secara langsung. Direktur terkejut karena dia baru saja mengatakan itu tidak akan sempurna. Dia menyuruhnya untuk santai dan berjalan sesuai kecepatannya sendiri seperti saat dia masih menjadi gamer. Dengan itu, pemuda itu dengan percaya diri berjalan menuju portal energi merah. Rekornya adalah 7 menit, dan pemuda itu tersenyum, tahu dia akan mengalahkannya dengan mudah. Pahlawan tiba di Dungeon Senin, tempat gelap dengan pedang yang berserakan di tanah. Sistem mengumumkan bahwa ini adalah satu-satunya tempat yang memberikan rune tipe serangan. Waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan area menentukan peringkat dan rune serangan sangatlah krusial. Ini adalah Dungeon pertahanan di mana Anda biasanya bertahan melawan gerombolan musuh selama 30 menit. Dengan itu, gerombolan besar kerangka maju menuju petualang hebat itu. Tetapi ada peringkat dunia, itulah sebabnya waktu pembersihan sangat penting. Tempat itu disebut Dungeon pertahanan hanya namanya saja, karena semuanya berakhir setelah bos Lich dikalahkan. Dengan itu, dia mengaktifkan rompinya dan mengonfirmasi bahwa peralatan rekaman berfungsi dengan sempurna. Pemuda itu menghadapi tantangan dengan ekspresi serius saat sistem diaktifkan. Layar menunjukkan bahwa seorang pemain dapat mengonfigurasi hingga 3 tim untuk pertempuran. Pemuda itu tersenyum karena dia telah menyiapkan tim untuk PvP dan untuk Dungeon harian. Dengan itu, dia memanggil serif tempur, instruktur, dan gorila ke garis depan. Segera setelah itu, dia memanggil pendeta dan peri emas untuk dukungan tim. Sistem memperingatkan tentang legiun mayat hidup, dan pemuda itu bersiap untuk bertarung. Tim mengambil posisi mereka, dan penghitung waktu 30 menit memulai hitung mundurnya. Dengan waktu yang terus berdetak, makhluk mayat hidup maju untuk serangan besar. Gorila itu mengaum murka saat kerangka-kerangka kecil melompat ke arahnya. Tanpa membuang waktu, makhluk raksasa itu mencengkeram salah satu musuh dengan tangannya yang besar dengan pukulan yang kuat. Ia menghancurkan musuh kecil itu dengan seluruh kekuatannya yang besar. Sisa-sisa musuh tertinggal di tanah, dan pemuda itu mengatakan sekarang saatnya untuk maju. Sang pahlawan mengulurkan tangannya dan mengirim timnya maju ke tantangan berikutnya di Dungeon. Lich hebat melayang di atas pasukan kerangkanya dengan aura gelap. Tim pahlawan menghadapi tantangan sementara beberapa musuh sudah tergeletak di tanah. Pemuda itu berkata mereka pertama-tama harus masuk ke posisi dan instruktur menatapnya dengan terkejut. Prajurit itu memahami rencananya dan mengatakan mereka akan pindah ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman. Mereka berlari dan sang master berpikir bahwa sekutunya menahan diri karena rekaman itu. Dengan waktu yang hampir habis, pemuda itu bersiap untuk fase berikutnya dari rencana besarnya. Dengan tatapan fokus, dia menghitung bahwa mereka butuh 2 menit untuk sampai ke sana. Pendeta berbaju putih berurusan dengan beberapa kerangka yang mengikuti kelompok itu. Instruktur juga beraksi dan menghancurkan salah satu musuh dengan pedangnya. Gorila raksasa menghancurkan tengkorak monster dengan tangannya yang besar dan kuat. Dengan raungan murka, makhluk itu menunjukkan semua kekuatannya kepada musuh. Serif tempur juga bergabung dalam pertarungan dan menyerang kerangka dengan lincah. Protagonis senang karena sekutunya melakukannya dengan sangat baik dalam pertempuran. Kemudian pemuda itu menghadapi Lich hebat yang menunggu mereka di puncak bukit. Dia memberikan perintah agar serif tempur bersiap untuk serangan utama. Pemanggilan ini memiliki jangkauan jauh dan presisi, tetapi kerusakannya sangat rendah sebelumnya. Di masa lalu, pemain mengeluh bahwa ia bahkan tidak bisa menangkap ikan yang lemah. Tetapi di Dungeon level rendah ini, mereka sempurna karena Lich memiliki HP rendah. Pemuda itu meminta penembak untuk tidak menembak dulu, karena dia butuh waktu persiapan. Dia kemudian menyuruh pendeta untuk merapalkan mantra cahaya dan berkah pada sekutu mereka. Dengan itu, senjata serif bersinar dengan energi keemasan yang sangat kuat. Sistem menjelaskan bahwa berkah tersebut menghilangkan perisai gelap Lich terhadap serangan. Dengan pertahanan musuh yang hancur, pemuda itu berkata, sekarang saatnya untuk menyerang. Dia memerintahkan mereka untuk melepaskan tembakan, dan serif mengarahkan senapan runduknya ke bos besar. Instruktur juga bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatan dan tenaga penuhnya. Gorila melompat ke arah musuh sementara prajurit bertarung di tanah. Makhluk itu mendarat dengan benturan yang kuat, menghancurkan beberapa kerangka di sana.
Ia bangkit di tengah-tengah musuh, siap untuk melanjutkan pertempuran sengit, tetapi makhluk itu akhirnya terkena beberapa serangan sihir dari para kerangka. Peri dan pendeta menggunakan mantra penyembuhan mereka untuk memulihkan sekutu mereka yang terluka. Kedua penyembuh berkonsentrasi untuk menjaga garis depan tetap berdiri dan kuat. Sementara itu, Serif tempur mengisi ulang senjatanya untuk melanjutkan serangan. Pemuda itu menghela napas, sedikit kecewa dengan hasil strateginya. Dia merasa kerusakan dari si penembak sangat menyedihkan, dan Sang Lich nyaris tidak merasakan tembakan yang diterimanya. Namun, kesehatan bos tersebut perlahan menurun akibat serangan yang terus-menerus. Sang Lich mulai merasa terganggu oleh serangan lemah namun konstan yang dideritanya sekarang. Sang Master berpikir bahwa biasanya ini akan memakan waktu lama karena rune yang lemah. Gorila tersebut telah disembuhkan dan pemuda itu mengerti mengapa Serif dianggap tidak efisien. Tiba-tiba, salah satu kerangka berhasil melompat ke punggung makhluk besar itu, tetapi sang gorila menangkap musuh tersebut dengan tangannya sebelum ia sempat melakukan apapun. Salah satu kerangka berteriak saat maju menyerang kelompok besar pahlawan tersebut. Sang protagonis menghadapi musuh dengan tatapan kemenangan yang tenang dan sangat percaya diri, tetapi ia mengatakan bahwa ketidakefisienan ini hanya berlaku bagi pemain biasa dan ia pun bersiap. Seekor kerangka mencoba menyerang pemuda itu, tetapi sang instruktur menangkis serangan tersebut dengan pedangnya. Pahlawan muda itu menjelaskan bahwa dia memiliki prajurit terbaik untuk melindunginya dalam pertempuran. Dengan potensinya yang terbuka pada rune yang tepat, sang Serif bersiap untuk menembak. Sebuah tembakan biru yang sangat kuat dilepaskan ke arah bos Dungeon besar tersebut. Sang Lich terkena telak oleh serangan itu dan jatuh ke tanah, kalah sepenuhnya. Dengan hancurnya bos tersebut, sisa-sisa pasukan kerangkanya berlutut di tanah. Sistem mengumumkan bahwa bos telah dikalahkan dan Dungeon berhasil diselesaikan dalam waktu 4 menit. Dengan ini, dia memecahkan rekor Korea Selatan dan membuka pencapaian khusus. Tim direktur melihat ke papan skor dan menganggap ini terlalu dini untuk sebuah time attack. Wanita muda itu mengatakan ini baru seminggu dan dia akan tetap mendukungnya, bahkan jika dia gagal memecahkan rekor.